tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa, ia ini siapa ini? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Nah, jadi Bapa dan anak ini selalu berhubungan ya. Baca dulu. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa. Berarti hebat ini man. Bang Gigi baca apa itu Bang Gigi? Yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendaki? Ya. Dikehendakinya siapa? Dikehendaki Bapa. Iya Bapa. Berarti anak bisa menghidupkan juga toh? Ya, betul toh? Iya, kalau ada kehendak dari Bapa. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Bapa, ia juga tidak menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oke, mengutus dia. Oke. Stop dulu sampai di sini ya. Jelas ya. Yesus itu mengenalkan siapa? Tentang dirinya. Yang pertama, Yesus mengenalkan dirinya adalah hanyalah utusan. Ya. Dan dia mengerjakan apa yang sesuatu ya, yang diperintahkan ya Bapa. Jadi artinya di sini juga dia mengenalkan Bapa. Ia pun mengenalkan apa yang dikerjakan Bapa itu lebih besar daripada anak ya. Dan bahkan ia diberikan mukjizat ya atas kehendak Bapa. Ada di sini kata anak. Anak ini dia juga mengenalkan ya, rasul-rasul terdahulunya. Sebab sama seperti Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada seluruh anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati, menaat perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, ya kan? Tidak turut dihukum. Oke? Jadi di sini kita baca 46 ya. 45 ya. 46. 44. 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah siapa? Musa. Jadi tadi ayat yang tadi berkorelasi. Ia mengenalkan Rasul anak itu ya, yang nantinya di hadapan Bapa ya. Jadi banyak yang disebut anak Tuhan itu banyak, termasuk rasul-rasulnya. Karena menurut pengakuan Yesus, yang mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Oke? Jadi kalau tadi kamu bilang ada 2 ayat ya. Ayat 48-nya itu apa itu? 46.
Ya baca aja nih. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kepadaku ini siapa ini? Yesus. Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa menulis tentang Tetapi jikalau kamu Yesus. tidak percaya, Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Musa menerima firman. Di Keluaran 14, di Keluaran 4 pasal 14 dan 15, Musa pun menerima firman dan disebut sebagai Tuhan. Betul? Betul? Ya, berarti Musa menuliskan tentang Yesus juga ya. Kamu ngerti nggak di sini? Kamu ngerti nggak? Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa menulis tentang Yesus. Iya. Iya, sama-sama dia menuliskan firman, ya kan? Menerima firman dan menuliskan firman. Orang yang disebut Bang anak Gigi, ada Tuhan. Bang Zuma tuh di atas. Disapa Iya. dulu Bang Gigi. Iya, saya tadi sudah sapa. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, dilanjut. Alhamdulillah Saya ada nyimak. Bang Juma. Silakan. Assalamualaikum Ya, nanti habis ini warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngucapin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabatku, silakan dilanjut. Masya Allah. Bang Gege sedikit, Bang Gege tadi kan dia bertanya si Bang Perhos, Iya. di mana yang ada kata rasul itu? Ya itu ada di surat Maryam ayat 51. Sudah Bang, tadi sudah dijawab di surat An-Nisa Bang, itu sudah jelas itu. Bukan, kalau ini yang Musa Bang, itu tadi Nabi Isa. Oh, yang Musa. Iya. Kalau Musa Imros. kata rasulnya di depan. Iya betul. Kalau Nabi Isa Terus sudah aku tadi. minta waktunya sedikit saja mumpung silakan, belum silakan. rame orang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Lanjut. kasih. Kalaulah Bang Zuma sudi mampir ke Komal Zahra, dipersilahkan mampir ya Bang. Berharap. Iya. Terima kasih. Mohon dibantu juga Siap, ini. insya Allah. Jadi begini Bang Zuma, ada pertanyaan dari saudara Verhos ya, di mana Siap. Nabi Isa itu disebut Rasul. Tadi sudah dijawab. Ada pertanyaan pula, di mana sebaliknya kita bertanya, di mana Yesus disebut sebagai seorang nabi. Penyangkalannya. Saya gini, saya minta waktu sebentar Bang Gege. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Abi Sumud dan Zahra. Waalaikumsalam Ini, Bang Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gini, Perhos tadi berkata, saya belum mengena untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Saya belum dapat bagaimana data yang bisa saya dapatkan agar bisa saya full untuk sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Itu tadi pernyataan Perhos, Pak. Tolong beri dia pengetahuan yang lebih dalam begitu, Pak. Mohon izin ya Bang, teman-teman yang lain boleh ya? Tafadol. Masya Allah. Iya, baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman Kristen dan juga para murtadin terkait dengan siapa Yesus ini. Tapi kesaksian itu semuanya tak ada artinya. Kenapa tak ada artinya? Karena Yesus ini bukan benda mati. Yesus adalah manusia. Kalaupun dikatakan oleh saudara Kristen dia adalah inkarnasi, dia adalah jelmaan, tapi kenapa sekali-kali kita tidak mengikuti apa yang menjadi saran atau pengajaran Elohim tentang Yesus dan kesaksian Yesus tentang dirinya? Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, sangat terang bagi umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim misalnya di surah As-Sukruf ya, As-Sukruf itu dijelaskan begini. Bismillah. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Sebentar ya teman-teman. Qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un.
Nabi Isa kemudian datang kepada Bani Israel, menjelaskan kepada Bani Israel dengan perkataan, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini dalam perspektif Al-Quran. Ini umat Islam punya iman ini. Imannya umat Islam luar biasa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Yesus? Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Itu satu. Itu dulu. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Kemudian kesaksian Yesus yang lain adalah ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, cakupan pengajarannya kemudian beliau punya misi, beliau punya keinginan, beliau punya mimpi, beliau punya cita-cita. Apa cita-cita Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Cita-cita Yesus itu agar Bani Israel percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Dia mau supaya dia dipercayai sebagai utusan Tuhan. Dia mau supaya ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel yang menolaknya, menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Loh, kalau saya mengatakan itu ya wajar ditolak. Tetapi Bible dan Yesus sendiri yang mengakui dalam Kisah Para Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Tuhan, maka Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Nah, poin terakhirnya dari saya, Yohanes 5 nomor 36. Orang Kristen bersaksi, orang Islam bersaksi, Yesus utusan Tuhan. Orang Kristen bersaksi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Yesus bersaksi tentang apa? Kita lihat Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sekarang tinggi mana imannya Yohanes Pembaptis dengan saudara-saudara Kristen? Sekarang tinggi mana imannya para pendeta, para pastor dengan Yohanes Pembaptis? Tentu lebih tinggi iman daripada Yohanes Pembaptis, dari kita semua ini. Tetapi Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan, segala mukjizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang ini. Dan itulah pekerjaan berupa mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku, bukan setan, bukan presiden, bukan Kaisar Roma, bukan Jokowi, bukan Prabowo yang mengutus aku, tetapi Tuhan. Berarti Yesus ini bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah Rasulullah. Nah, sekarang kita hidup di 2024. Nah, sekarang kesaksian siapa yang kita butuhkan? Pendeta? No. Ustadz? Nggak usah. Ulama? Nggak usah. Bang Suma? Nggak usah. Kesaksian Yesus aja yang kita butuhkan. Apa kesaksiannya? Ternyata kesaksiannya adalah aku adalah utusan Elohim. Berarti kita harus percaya dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Maka iman siapa yang sekarang yang benar sebagai pengikut daripada risalah kedatangan Yesus? Iman umat Islam, bukan imannya orang Kristen. Ini saya tidak usah asumsi. Kita konsentrasi aja kepada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Itulah yang benar. Demikian sementara, silakan. Tolong dimit yang baru datang. Mbak Kosipa. Masya Allah. Syukuran. Bang Zuma. Minta moderator Mbak Kosipa. Gigi. Udah saya mute. Saya sedikit lagi pamit 10 menit ya teman-teman.
Silakan Saudara Feros, kalau mau ditanggapi, Anda punya kesaksian yang lebih hebat dari kesaksian Yesus, silakan. Itu hak privasi saudara sebagai seorang yang memiliki agama, keyakinan, kepercayaan. Silakan. Wah, kalau kesaksian saya, ya gak mungkin lah sehebat kesaksian Yesus. Nah, itu dia masalahnya. Silakan. Cuman aku tanya nih Bang Zuma, Iya. Isa putra Maryam Rasul Allah, kan gitu. Iya. Rasul itu apa Bang? Rasul itu Rasul itu adalah utusan. Jadi ketika kita berbicara mengenai rasul itu, sorry yang ini bisa nggak di mute sebentar ya? Kita butuh waktu sedikit untuk konsentrasi. Jadi kalau berbicara mengenai rasul itu sudah pasti utusan Tuhan. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab misalnya rasul itu tidak semuanya adalah utusan, seperti misalnya safir. Safir itu bisa diartikan sebagai duta, utusan negara, utusan presiden, utusan orang tua. Tapi ketika berbicara kata rasul, maka itu cakupannya adalah utusan Tuhan. Karena Tuhannya adalah Allah, maka disebut Rasulullah. Oke, Jadi, berarti ya, silakan. Rasulullah utusan Allah untuk siapa? Rasul untuk siapa ini Bang kalau Nabi Isa ini? Bagus. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saff, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian diberitakan dalam Al-Quran, beliau menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sama dengan Al-Quran. Jadi Yesus mengakui hanya untuk Israel, Al-Quran juga mengakui hanya untuk Israel. Klop itu. Cuman ada yang Oke, silakan. Oke, berarti utusan untuk Bani Israel. Ya, Ya kan? Betul lah. Terus kenapa Nabi Isa itu dia adalah terkemuka di bumi dan di akhirat gitu ya, kalau nggak salah ya di bahasa. Iya. Baik. Ikutilah dia adalah jalan yang lurus. Iya. Kan gitu Bang. Sedangkan ini kan dia itu rasul untuk bangsa Israel. Iya. Berarti dari bangsa Islam ini juga kenapa kok juga harus mengikuti dia? Baik. Oke. Iya. Jadi di dalam Al-Quranul Karim bukan hanya Nabi Isa yang disebut terkemuka. Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan sebagai utusan Tuhan yang terkemuka. Itu. Jadi bukan cuma Nabi Isa, tetapi juga Nabi Musa alaihissalam juga terkemuka dinyatakan oleh Allah. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Di mana dalilnya? Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa wa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Jadi Nabi Musa juga ini adalah orang yang terkemuka. Terkemuka di mana? Di dunia dan di akhirat. Mana ayatnya kalau dia juga terkemuka di dunia dan di akhirat? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya Allah memilih ke-12 suku Bani Israel. Lalu Allah mengatakan apa? Ini ma'akum. Berarti Nabi Musa bersama dengan kaumnya yang beriman kepada Allah itu sama-sama dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Berarti bukan cuma Nabi Isa. Nah, kenapa Nabi Isa dikatakan terkemuka? Terkemuka itu artinya apa? Terkenal. Nabi Musa terkenal. Di dunia terkenal. Siapapun mau di luar Islam, di luar Yahudi, di luar Kristen, mereka mengenal Nabi Musa. Orang Hindu kenal Nabi Musa, orang ateis kenal Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan sudah menggelarkan beliau wajihan.
Nabi Isa terkenal di akhirat. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang dikenal di padang mahsyar nanti, yang tersohor dan terkenal di padang mahsyar pada saat kita dikumpulkan adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di depan seluruh umat manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, Nabi Isa tampil di depan sebagai terdakwa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, wahai Nabi Isa, sabar Bang. Wahai Nabi Isa, 30 detik. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen menuhankan dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Tidak begitu. Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemudian mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wahai Tuhanku, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka orang-orang Nasrani ini, orang-orang Kristen ini. Aku mengajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Sembahlah Allah yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kenapa dia harus diikuti jalan yang lurus? Umat Islam sudah mengikuti jalan lurus itu. Apa jalan lurus itu? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah Rasul sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian Bani Israel. Umat Islam mengimani Nabi Isa adalah Rasul untuk Bani Israel. Umat Islam yang tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasul untuk Bani Israel, berarti umat Islam tersebut adalah umat yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Oke, Bang Suma. Ya, silakan. Berarti ajaran apa yang diajarkan Nabi Isa ke umat Islam itu? Ajarannya seperti apa, Bang? Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam tidak mengajarkan sesuatu apapun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel untuk mengukuhkan kemudian hukum Taurat kepada mereka. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa datang mengajarkan kepada Bani Israel tentang hukum Taurat, tentang hikmat Taurat, tentang kabar gembira datangnya seorang penolong, datangnya seorang penghibur lain yang diutus untuk mereka semua Bani Israel dan semuanya, yaitu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pokok pondasi ajaran Nabi Isa ketika datang di tengah Bani Israel, mengajarkan Taurat dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Bang. Oh iya Bang. Berarti Ya. Nabi Isa itu nggak pernah untuk pengajarannya ke umat Nabi Kristen, Muhammad kan tidak gitu. pernah. Ya, nggak oke, pernah. termasuk kepada Nabi Muhammad dan termasuk kepada orang Roma Yunani, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Artinya Kristen gitu. tidak pernah Iya. tersentuh oleh ajaran Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Lalu kenapa kok disuruh ikutilah dia? Dia adalah jalan yang lurus. Terus gimana itu, Bang? Oke. Jadi ketika dikatakan ikutilah jalan yang lurus, yang diperintahkan ikut di situ adalah Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hadzal siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Bani Israel diminta untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada dirinya, jangan menyembah kepada dewa-dewa, jangan menyembah kepada selain daripada Allah yang adalah apa yang disembah oleh Abraham alaihissalam dan keturunannya. Itu yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan apa? Fattakullah wa atiun. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenali engkau, mentaati perintahmu, menjalankan ketetapanmu, mengikuti hukum-hukummu, tidak melakukan apa yang kamu larang dan melaksanakan perintahmu, dan mengenali aku yang engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran.
bil hikmah, dengan hikmah, wali ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fi fattaqullaha wa antiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Yohanes 17 nomor 3. Ada lagi Bang sebelum saya pamit ibadah? Kalau ini Brautos ini si siapa namanya Petrum ini hanya baca Latin dia itu, tidak ngerti Quran dia, tapi sok tahu karena dia hanya modal terjemahan yang dilepaskan dengan lafaz bahasa Latin. Dia murid saya dari sejak di WA, tidak pernah sehat sampai sekarang. Oh gitu ya Bang. Iya. Assalamualaikum Guru Ndajuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Masya Allah. Guru saya Diansa, silakan. Lanjut Guru Nda. Silakan Saudara Feros, mungkin ada pertanyaan mantap, lagi Bang. sebelum saya Tadi pamit. sudah dijelaskan, jadi saya sudah tahu kalau Nabi Isa itu hanya untuk bangsa Israel ya, bukan untuk kaumnya Nabi Muhammad ya kan. Iya. Lalu mengimani tentang Taurat dan Injil. Ini aku yang belum paham itu, Pak. Ya, mengimani kitab-kitab sebelumnya, kan gitu, Bang. Iya. Lalu untuk apa imani, Bang? Sedangkan Nabi Isa itu kan hanya untuk bangsa Israel, Bang. Bagus. Ini pertanyaan yang Kenapa sangat harus baik. diimani? Bagus. Iya. Jadi kami beriman. Jadi seperti yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam agar kemudian Nabi Musa meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Allah? Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum zadaral fasiqin. Dan kami kemudian menuliskan Taurat untuk Musa, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi iman kami kepada Taurat adalah bahwa Nabi Musa diberikan aturan main berupa hukum Taurat untuk dirinya dan untuk kaumnya, saudara kita Bani Israel. Itu iman kita umat Islam. Hukum Taurat itu kita imani sebagai hukum untuk Bani Israel. Bukan kita mengambil terjemahan Taurat, kita tempelkan di Al-Quran, lalu kita mengaku-ngaku kita ini adalah Yahudi rohani, Israel rohani. Enggak. Tetapi kita dudukkan hukum Taurat adalah hal yang harus kita imani sebagai tolak ukur keberagamaan orang Yahudi dengan hukum yang muncul kemudian di Gunung Sinai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai panduan hidup. Begitu juga Injil. Jadi Injil bukan Bible. Injil itu bukan Evangelion, bukan tulisan-tulisan yang dihasilkan, dinarasikan berdasarkan hasil penyelidikan. Tidak. Tapi Injil diterangkan kemudian dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, segala ucapan, segala sabda, segala hikmat yang Yesus uraikan sebagai kisi-kisi kurikulum pengajaran kepada Bani Israel, itulah yang disebut Injil, bukan Bible. Evangelion itu hasil tulisan orang-orang, tapi yang dimaksud dengan Injil segala perkataan Nabi Isa alaihissalam yang diberikan kemudian oleh Allah kepada Bani Israel melalui beliau. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti Injil itu muatannya adalah Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Nah, kami beriman bahwa hikmat Injil yang datang kepada kepada Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel saja. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan berupa hikmat Injil dan diberikan hikmat kenabian kepadaku. Itu yang disampaikan Nabi Isa kepada Bani Israel. Silakan. Oh, iya. Terima kasih Bang Suma. Ya kan Bang Suma Sama-sama, mau sembahyang kayaknya. Iya, Nah, saya kayak ibadah mau dulu sembahyang. sahabat-sahabat Ibadah sekalian. dulu. Insya Allah kurang lebih 5-10 Iya. menit. Saya akan Nanti bergabung kita lanjutkan ya. Silakan. Iya. Oke Bang. Baik, Terima terima kasih kasih. Bang. Terima kasih. Bang Ferhos sama Bang Ardiansah ya. Bang Ardian saya. Iya, gimana? Tafadhol bang. Oh enggak, ini ada teman-teman muslim yang lain kok. Silakan. Enggak Ada apa-apa. Ustadz Kami udah Imrus, tadi bang. ada Kami Ustadz udah Saiful, Ustadz Gege, gitu. Lanjut aja. Ini kami sepakatin abang nih. Aduh, apa yang mau dibahas sama Ferhos? Terus mah gitu-gitu aja, gitu-gitu aja Bang. Aku ini ya karena masih awam ya, masih banyak belajar. Aku ingin Awam dari dulu awam. Gini aja Bang, dia aja. aku tanya boleh toh? Tanya melulu. Ya kan memang Harusnya harusnya saja kajian. memang kan kamu ini ahli masukannya. tanya. Banyak masukan-masukan gitu loh kan supaya Ya saya lebih paham. tanya. Nah gini loh, Al-Quran lagi, Injil yang diturunkan ke Nabi Isa itu bentuknya seperti apa? Gitu. Bentuk. Dan diturunkan pada umur berapa? Oh nggak dijelaskan itu di Quran. Kalau nggak dijelaskan ya udah selesai kan? Kalau setahu saya di umur 2 tahun ya, masih dalam gendongan gitu. Kalau Tahun nggak masih salah sih. netek lah. Ya Masih kecil. itu nggak dijelaskan di Quran bang. Kita nggak berani mengada-ada yang nggak ada. Ada bang, itu di Quran itu ada tuh. Yang dia maksud ini Abdullah bang. Ini aku adalah hamba Allah yang diturunkan Diturunkan kitab kepada Oh, Injil. alah, itu pas waktu pengakuan beliau pas waktu masih bayi itu masih bayi. itu Maria berzina itu kan. yang membela ibunda. Itu umur 2 tahun kalau nggak salah. Itu Al-Quran lagi. Injil itu diturunkan dalam bentuk apa bang itu? Injil itu bukan gedebuk kitab dari atas gitu, bukan. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Isa itu jelas firman Allah Ta'ala. Nah, firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi itu sekarang sudah dirubah-rubah gitu loh. Jadi dituliskan dalam sebuah apa ya, perkamen, atau zaman dulu kan perkamen, terus kemudian narasi itu sudah dirubah-rubah. Gitu loh Bang Ferhos. Ya gini bang, kan waktu kecil itu diturunkan Injil tuh. Jadi Injil itu diturunkan ke Nabi Isa itu dalam wahyu atau bentuk apa gitu? Wahyu, Apanya dalam bentuk apa? Yang Ya, wahyu diturunkan lah, kan wahyu Tuhan. Wahyu. Terus, Injilnya ini apakah ditulis ini? Nah, kalau di dalam Islam, tentang penulisan Injil, siapa yang menulis itu tidak dijelaskan, Bang. Yang ada itu kisah-kisah Israiliyat. Oh, nggak dituliskan. Kalau di namanya dalam Quran kitab itu itu nggak- apa bang? Kitab itu. Kalau kitab itu kan diturunkan kitab ini, kitab Injil kan? Gimana? Kan diturunkan kitab Injil. Oh, kalau terjemahannya emang ada Kitab kitab itu sih. apa? Terjemahannya memang kitab, tapi bahasa aslinya nggak ada kitabnya. Yang aku baca itu di situ nggak ada kitab gitu. Tunggu, aku lupa ayatnya di mana ya. Itu wahyu itu. Jadi apakah Injil itu pernah dalam bentuk buku pak? Injil itu. Gimana? Kalau Injil itu apakah pernah dalam bentuk buku?
Ya kalau merujuk kepada kitabullah kan gini kan, aku buka dulu ya datanya ya. Aku kalau ngomong nggak pakai data nggak bisa aku. Tunggu aku buka dulu. Injil. Ah, ini Injil. Aku buka dulu ya. Ya, pernah saya tanyakan ke Pak Handi, Handi itu katanya nggak pernah dalam bentuk buku. Ya, Masalahnya makanya itu. dengerin dulu. Oke. Di sini kan kita pakai kamus Al-Ma'ani ya kan. Di sini ada Injil, Al-Injil gitu kan. Ini dari bahasa An-Najlu. Injil itu dari kata An-Najlu. Alkitab Al-Munazzala. Kalau saya keliru tolong dikoreksi ya teman-teman di bawah. Mohon maaf saya bukan orang pesantren soalnya. Kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam alaihimussalam. Jadi Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Isa binti Maryam alaihissalam. Begitu. Jadi kitab yang diturunkan, isinya kitab ini apa? Tentunya ajaran-ajaran begitu. Al-Munazzalu, siap. Terima kasih Bang Muhammad Ahmad siap. Nah, Al-Munazzalu ya. Thank you udah diingatkan gitu. Jadi ini kita pakai data. Tapi kalau Verhoes tanya siapa yang nulis kitabnya ini, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu tidak berbicara tentang penulisan. Bahkan penulisan Quran saja di Quran itu nggak ditulis. Nggak di situ. Gitu loh. Jangankan penulisan Injil. Ada tulisan ya? Ya, jangankan Berarti penulisan Injil itu nggak Injil. ada tulisan gitu Bang ya? Gimana? Berarti Injil itu nggak pernah ditulis begitu Bang ya? Kalau di Al-Quran seperti apa itu penjelasan Injil Kalau itu? dari penjelasan kamu Apakah- sini, Alkitab ini kan bisa diartikan buku juga. Tapi Alkitab ini kalau nggak salah, tunggu. Ini maknanya itu ada mustarok kalau nggak salah ya. Tunggu. Aku cari dulu ya. Mustarok kalau nggak salah. Al-Ma'ani. Ini nih. Tunggu aku buka data ya. Kitab itu bisa jadi ketetapan Hukum. Nah, atau hukum, gitu ya. Atau bisa jadi buku atau kitab. Ini nih, kitab kan? Alkitab ya. Alkitab Al-Munazzalu ala Isa bin Maryam. Siap, Ustadz Muhammad Ahmad. Thank you. Nah, itulah. Ya, kitab bisa jadi ketetapan. Jadi ini lafadz mustarok. Satu kata artinya bisa banyak. Begitu, Bang. Nah, Injil itu bukan evangelion. Nah, kalau itu saya datanya banyak, bisa. Injil itu bukan evangelion. Kalau Bang Verhoes mempercayai Injil itu dari evangelion, betul ya? Iya Bang, Injil itu dari akar katanya Evangelion itu dari bahasa Yunani kalau nggak salah Bang. Oke, nggak apa-apa. Kita catat dulu biar nggak lupa ya. Oke. Kita catat dulu. Aku suka catat. Makanya aku kalau ngomong itu tanpa buka itu nggak aku susah. Kalau Bang Zuma ahlinya memang. Kalau aku, waduh, itu ya. Kata Bang Verhoes kan Injil dari kata Evangelion. Noise, siapa yang noise? Aku nggak noise. Aku noise kah? Enggak Bang Ardian. Hostnya yang noise. Aku noise Semuanya ya? di mute kok. Enggak. Ada sedikit memang ada bunyi-bunyi apa itu. Tapi nggak ganggu kan? TV itu. Enggak. Oh, TV ya. Enggak Bang Enggak masalah. Yang noise host tadi dengan Oh, ya. Verhoes Oke. noise. Oke, siap. Makanya aku mute. Nah.
Ya oke, lanjut ya. Injil dari kata evangelion, ini kan katamu. Berarti arti evangelion kan artinya arti ini menurut Feros apa artinya? Kabar baik, kabar sukacita. Kabar baik. Kabar baik. Oke. Kabar baik ini ada sejak kapan? Ada sejak pengajaran Yesus, Tuhan Yesus. Ada sejak zaman Yesus sejak Yesus mengajarkan gitu ya. Iya. Yesus Setahu saya mengajarkan. gitu sih. Mengajarkan. Umur berapa ini? Umur mengajarkan pengajaran itu ya mulai kalau Injil itu ya mulai dari kelahirannya lah saya kira. Loh, katanya mengajarkan. Emang pas waktu bayi dia bisa ngajar gimana sih? Enggak maksudnya Injil itu kan adalah Yesus itu sendiri gitu loh. Oh, berarti ada sejak Yesus lahir. Nah, itu juga. Gitu. Oke. Berarti kalau sebelum Yesus lahir nggak ada Injil kan gitu? Bukan, dia salah kasih narasi Bang Ardian saya. Injil itu Yesus itu sendiri, macam mana itu? Ya, sebentar. Injil itu ada sejak Yesus lahir kan gitu kata Verhos. Injil itu iya. Ada sejak Yesus lahir kan gitu. Berarti Yesus lahir. Kabar baiknya ini kan tentang Yesus kan, betul ya? Iya, Yesus yang mengabarkan kabar baik itu. Kalau sebelum Injil itu sendiri. Ya, kalau sebelum firman yang Yesus hidup gitu Bang. Firman yang hidup tadi Injil itu adalah gitu kalau sebelum Yesus lahir kan nggak ada Injil kan intinya kan. Nabi Musa kan nerima Taurat, betul nggak? Iya, kalau kitab Injil itu ya sejak Yesus lahir itu. Ya, Injil itu ada sejak Yesus lahir. Oke, aku kasih bold gini biar kelihatan menceritakan tentang Yesus. Ya, Injil itu ada sejak Yesus lahir. Ini abad keberapa? Abad Yesus itu lahir tahun berapa? Tahun berapa? 6. Sekitar 6 lah. 6 Masehi. Yo, 6 sebelum Masehi. Oh, tahun 6 Yesus itu lahir ya. Sekitar sebelum 6 Masehi. sampai 4. Yesus itu 6 sampai 4. 6 diperkirakan itu 6 sampai 4 ya, tahun. 6 sampai 4 sebelum ya. Masehi, iya. Sebelum Masehi. Oke. Mari kita buka datanya sekarang. Tunggu ya. Aku buka dulu datanya. Aku punya manuskrip Priene nih. Isinya apa manuskrip Priene ini? Ini sejarah ya. Ini manuskrip, inskripsi. Inskripsi itu di batu ini teman-teman. Di batu ini. Di batu ya. Mari kita baca di sini. Priene Calendar Inscription, inskripsi. Kita cek di sini. Kita baca dulu ya. Ini aku gedein. Apa ya? Tulisannya apa itu? Di auton Evangelion. Ini di auton Evangelion, gitu kan? Touteu, anak Tuhan. Dari Tuhan. Nah, ternyata apa yang anak Tuhan ternyata di sini nih dijelaskan. Agustus sebagai apa? Anak Tuhan. Yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Kabar baik. Evangelion tahun berapa? Tahun 9 sebelum Masehi. Beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, berarti bukan Yesus yang Evangelion duluan, berarti Agustus. Sepakat? Agustus siapa itu? Loh, ini Kaisar Agustus ini. Masa nggak tahu sih? Kaisar Roma ini loh. The Roman Emperor Augustus. Agustus ini Kaisar Agustus ini. Oh, gimana? Kaisar Agustus. Nah, tadi kan bilangnya iya kan beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Ada namanya Agustus. Ternyata Agustus ini anak Tuhan yang disebut Evangelion juga. Hanya anak kecil itu.
A-nya tuh kecil, huruf Kalau kecil dalam kali bahasa Yesus itu. Yunani, dengerin. Kalau dalam bahasa Yunani, ini kecil nggak ini? Coba saya tanya. Ini huruf kecil atau huruf besar ini? Aku Ini kalau kita bahasa merujuk, Yunani kita nggak tuh usah nggak tahu merujuk siapa. kepada ini nih. Kita nggak usah merujuk kepada terjemahan. Ini kan terjemahan. Udah, sekarang inskripsinya aja deh. Inskripsinya ini huruf kecil atau huruf besar? Kalau aku bahasa itu nggak tahu aku itu. Nah, ini, aku kasih abjad Yunani. Abjad. Kalau Yunani itu ada huruf besar kecilnya nggak itu? Ya makanya ini dengerin dulu. Iya, oke. Aku siap, buka siap. dulu ya. Aku buka dulu. Iya. Sabar. Oh, iya. Ini. Ya, biar gampang. Nah, ini huruf kapital, ini huruf kecil, betul ya? Yunani ya. Iya. Nah, oke, diingat-ingat. Ini deltanya begini, ini delta kecil. Nah, sekarang saya tanya, ini deltanya ini delta kecil atau delta besar ini? Besar. Ah, berarti huruf besar semua ini. Ya, ini huruf besar, bukan huruf kecil, huruf besar semua. Oke ya? Itu nggak ada huruf kecil, itu huruf besar semua. Nggak, lah iya huruf besar semua. Di dalam bahasa Yunani itu nggak ada perbedaan antara huruf kecil dan huruf besar yang menandakan perbedaan sosok, itu nggak ada. Paham? Iya. Siapa yang noise ini? Host, noise nggak host? Host? Saya noise. Oh ya udah, di mute dong. Oh ya, saya yang noise ya. Ya, di mute. Nggak tahu kata orang-orang di bawah noise tuh. Kalau aku sih enggak sih. Iya, hostnya memang. Oh, hostnya noise. Oh ya udah, oke lah. Nah, di sini ya. Jadi Evangelion ini di auton Evangelion ini ada huionya, cuman namanya inskripsi pasti patah ini kan, batu ini patah. Teo, anak Tuhan ternyata Agustus ini, Agustus, a son of God, anak Tuhan nih. Berarti yang Evangelion duluan bukan Yesus ternyata. Gimana tuh? Iya. Berarti sudah ada duluan Evangelion ya. Ya makanya itu. Jadi Injil itu, dengerin, Injil itu dari kata an-najlu, bahasa Arab, bukan diambil dari bahasa Yunani Evangelion. Ya terus Gitu loh. itu apa? Evangelionnya yang itu berupa apa? Evangelion berdasarkan kamu, ini kabar baik. Oh, iya maksudnya Evangelionnya menurut Agustinus tadi itu apa, seperti apa bukunya itu? Loh, kok buku sih? Ini bukan Iya, buku, kan- ini inskripsi. Iya maksudku pas gini loh, maksudku gini, kalau Evangelion atau Injil Yesus kan ditulis nih sama murid-muridnya tuh. Loh. Nah, Evangelionnya si Agustinus tadi itu Emang berupa ditulis apa? emang. Kamu jangan bilang kalau Evangelionnya Yesus itu ditulis sama murid-muridnya, jangan ke situ arahnya. Kalau ke situ nanti kamu nggak bisa jawab loh. Iya aku kan Nanti beda lagi maknanya sama yang kamu. Iya, nanti kalau ke situ ke transmisi nanti. Sekarang kalau saya tanya kapan Yesus pernah memberitakan Injil Markus, Injil Yohanes, Injil hayo. Pernah nggak? Apa izin sebentar dikit ya, apa mau nyapa boleh sedikit apa Bang Adrian, saya mohon maaf. Ya, Selamat silakan. siang Bang Kebenaran, selamat siang. Tanya Bang, itu kalau Kristen oke Abang lah minta di kirim atas. permintaan loh. Kalau nggak ngomong kick aja Imros. Enggak, dia minta permintaan Bang Kebenaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Abang Islam apa Kristen Bang? Islam, cuman mau nyimak aja nan. Oh, oke. Ini Lanjut Bang Ustaz, seletnya Pak Ustaz oten Adnan. Imros. Alhamdulillah. Imros seletnya oten. Tanggung jawab kamu. Nah itu profilnya Oten loh. Tadi saya lihat. Lanjut Bang Ardiansa. Iya. Gimana? Gimana Firdaus?
Oke, Feros berarti mau fokus kemana? Feros mau fokus aku kemana? mau fokus. Kan tekanan setiap Fokus kemana? pasti ada. Aduh, Bang Budi suaranya kecil banget ya. Iya Bang, aku mau fokus tentang tadi itu, kembali ke Nabi Isa tentang Injil itu Bang. Injil itu kalau di Islam itu apakah ditulis atau tidak Bang gitu loh. Gak ada keterangannya di Quran. Karena aku udah bilang nggak ada keterangannya di Quran, gitu loh. Karena aku udah bilang keterangan di berarti Quran itu nggak ada. Keterangan di Quran nggak ada. Lalu bagaimana bisa mengimani Bang kalau nggak ada tertulis? Apakah ditulis Kayaknya gini atau deh, tidak? Bang Ardiansyah kayaknya dia lupa poin di mana kitab Bang Gigi itu suaranya dalam kecil. bahasa Al-Quran. Ya, dia kayaknya lupa Kecil. poin di ya. Kayaknya si Feros ini lupa poin tadi yang disampaikan bahwa kitab Injil ya. Kitab itu bisa bermakna teks di dalam gramatikal bahasa Arab itu bisa berarti banyak. Ya, itu Nah. artinya ketetapan. Kitab itu bisa bermakna ketetapan. Oke, Ini loh. oke, Ini loh. oke. Jadi kitab itu ketetapan. Tunggu dulu. Terus kalau Taurat, kitab Taurat itu Tunggu dulu. apa yang dimaksud kitab? Ya, tunggu itu? dulu. Apakah tertulis atau tidak? Kitab artinya ketetapan. Bisa juga kitab, bisa juga buku. Kalau di Quran ini yang dimaksud di Quran kitab. Nah, bisa berarti ketetapan. Artinya kalau Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Musa, artinya Allah menurunkan ketetapan kepada Nabi Musa. Nabi Musa lagi, Nabi Isa. Kalau Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Allah sedang menurunkan ketetapannya, itunya Allah kepada Nabi Isa. Begitu. Oh, jadi kalau menurut pemahaman di Islam, Taurat dan Zabur dan Injil itu apakah ada tulis atau berbentuk buku atau enggak pernah ditulis gitu loh maksudku. Nggak ada dijelaskan di situ, yang jelas sudah dirubah-rubah sama ahli kitab. Loh lah iya kan sudah dirubah-rubah nih. Taunya dari mana dirubah-rubah kalau di situ nggak ada Taunya dari tulisan? Quran. Kita taunya dari Iya. Allah. Allah menarasikan di Quran, ya tahu kita jadinya. Lah iya Kan Allah berarti sendiri yang mengajarin kita, Tuhan kita yang mengajarin. Aku nggak Iya. berani menarasikan sesuatu yang nggak ada di Quran gitu loh. Kalau aku bilang, oh ini ditulis oleh Nabi Isa sendiri, lah mana dalilnya di Quran? jadi Bingung juga nanti saya kalau ke situ. Ya kan? Kecuali Feros bertanya tentang di manakah Taurat atau Taurat itu telah diubah. Nah, kita bisa jawab begitu. Tapi kalau pertanyaannya terkait Al-Quran, ya apa yang ada di dalam tekstual aja. Iya kan tadi gini Bang Gigi, kan nggak bisa menjelaskan tentang apakah Taurat, Zabur dan Injil itu pernah ditulis dalam buku, kan nggak bisa menjelaskan tuh, Ya kan sudah karena nggak ditulis di Al-Quran kan gitu Bang. Ya, di ayat Lalu lain bagaimana dijelaskan. tahu? Bagaimana bisa tahu kalau kitab ini pernah dirubah-rubah, sedangkan Ya, nggak bisa kitab menjelaskan. Al-Quran. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada sebagian ahlul kitab ya merubah-rubah firman Allah ya. Tapi ya kami juga bisa menjelaskan bahwa ya contohnya aja begini ya. Kitab itu tadi kan kamu merujuk ada berupa ketetapan ya. Adapun nabi-nabi terdahulu juga hanya berupa pewahyuan. Contoh Zabur segala macam itu ada di mana? Contoh di surah Al-Anbiya ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihin annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu yaitu ya Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.
Jadi sudah diberitahukan juga bahwa ada kitab terdahulu yang diubah, tapi ada pun juga pemberitaan dari Al-Quran mengenai tidak ada seorang pun Rasul ya sebelum Nabi Muhammad itu pasti diwahyukan membawa risalah. Ini loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini kita tahu dari mana? Dari Quran. Quran ini dari siapa? Dari Allah. Kita dikasih tahu oleh Allah di sini. Nih, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Bukan berarti kitab itu nggak ditulis dengan tangan. Bukan begitu juga. Ini berarti ada ahli-ahli kitab yang menulis kitab, terus kemudian dibilang ini firman Tuhan. Ini kan ini dari Allah. Ini maksudnya adalah ini firman Tuhan, ini firman Tuhan loh. Nah, sama kayak Biblos. Biblos juga gitu. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ditulis dibilang lah, oh ini dari Tuhan. Nah, itu yang dimaksud celaka itu orang-orang kayak gitu loh, Ferhos. Jadi yang dimaksud celaka itu adalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, seperti contoh, bukan firman Allah dibilang firman Allah, ya kayak Bible itu kan gitu kan. Nah, semua Bible tuh itu bukan firman Allah dibilang firman Allah. Kalaupun ada sebagian firman Allah di dalamnya, kita nggak bisa lagi mengetahui yang mana yang firman Allah dan yang mana yang bukan, karena sudah dirubah-rubah oleh ahli kitab. Ini kita dikasih tahu sama Allah itu, paham nggak? Jadi kitab yang ditulis oleh tangan manusia, kitab apa saja yang menurut di Alkitab di Al-Quran ini? Astagfirullahaladzim, kok kitab apa saja sih? Loh iya kan aku perlu tahu kitab apa saja. Ya nggak ada ditulis. Nggak ada di sini. Di situ. Nggak ada keterangan. Loh lah ya kan nggak ada ditulis toh. Lah, nggak ada keterangan, bukan nggak ada ditulis, nggak ada keterangan. Nah ya kok kenapa di situ langsung merujuk ke Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu? Loh itu bukan Injil, itu Biblos. Ini turunkan aja, ini report host si Pasput ini, report ya, turunkan. Gitu. Nah, si Pasput ini report ini, turunkan aja. Oke. Lah, yang jadi pertanyaan, kamu tadi bilang bahwasanya Injil itu ada sejak Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi kan gitu. Ternyata setelah saya buktikan dengan inskripsi ini kata-kata gugur nggak ini? Oh iya. Gugur nggak? Berarti menurut Bang Ardiansa ini, jangan kemana-mana. Pertanyaan saya dijawab dulu dong. Kok tanya terus? Iyalah. Ya gantian lah. Oke lanjut. Nah, berarti ini gugur ya kata-katanya, salah ya? Ya gugur. Salah. Berarti kita mau bukan Injil kan? Sepakat? Ya, jadi bukan Injil ya. Matius, Markus, Lukas itu, Yohanes itu bukan Injil. Sepakat dulu kita. Sepakat dulu. Loh, kalau aku ya nggak bisa lah untuk itu bukan Injil. Kok nggak bisa? Loh, lah Injil bahasa apa? Saya tanya. Injil bahasa apa? Aslinya itu bahasa Yunani itu. Laduh, emang ada bahasa Yunani Injil gitu? Itu kan Injilion, dari kata Evangelion itu. Oh, itu enggak, salah. Bahasa salah. Arabnya menjadi Injil kan gitu. Oh, enggak bisa. Beda. 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 Lah kalau itu memang Evangelion, kenapa? Kalau memang Injil itu dari Evangelion, kenapa di sini kok ada Agustus? Ayo. Oke, berarti Enggak, saya tanya. Markus. Jawab dulu. Kalau orang tanya itu jangan berarti dulu. Saya nggak bisa ke situ orangnya. Kalau memang Injil itu dari Evangelion, kenapa kok Injilnya dari Agustus? Jawab. Nggak tahu aku itu. Nah ini? Iya nggak tahu. Nah, berarti Tuhanmu Agustus kan? Bukan. Lu lah ini?
Anak Tuhan nih. Kenal Agustus. Iya, tapi enggak itu A-nya tuh kecil kalau di situ. Iya toh, coba. Apanya kecil? Anak Allahnya itu loh. Loh, ini besar semua, huruf besar ini, nggak ada huruf Enggak kecil. yang di terjemahan tadi itu loh. Kan terjemahan. Ini ada nggak kita merujuk ke teks asli gitu loh. Kalau saya itu contoh, aku mau buka nih kodeks apa? Kodeks Sinaiticus. Nah, ini teks asli yang saya buka. Jangan ke terjemahan. Kan saya bilang ini teks asli. Tuh. Iya. Nah, iya, kita nggak usah ke terjemahan. Tapi gini Bang, aku nggak kenal Agustinus itu Bang. Ya karena Anda pengetahuannya kurang. Kan saya tambahin di sini. Fungsinya ada kita tambahin pengetahuannya. Gitu loh. Nah, kalau ini kan kodeks semua. Ini bahasa huruf besar semua loh kodeksmu ini. Iya, nggak ada loh yang huruf kecil. Karena kabar baik itu Injilion tadi itu berupa apa yang dari Agustinus aku nggak pernah lihat gitu. Apanya berupa apa? Ya Injilionnya kan, Injilion kan kabar baik itu kan harus ada bukunya kan. Oh, siapa yang mengharuskan? Loh lah kan lo hanya begitu saja buktinya Enggak, apa kan pertanyaan saya yang mengharuskan siapa? Saya tanya subjek. Siapa berarti kan subjek. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengharuskan? Iya Bang, kan di situ Evangelion itu sudah ada di Ditanya apa? Jawabnya apa? Ya siapa? Pertanyaan saya itu siapa yang mengharuskan? Ya karena aku kan nggak tahu tuh Injilionnya itu mana aku nggak tahu gitu loh. Bukunya Saya itu yang tanya, mana? loh lah iya, loh nggak harus buku. Anda tadi kan bilang, oh harus ada buku. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengharuskan? Iyalah. Bagaimana Saya tanya. harus mempelajari harus ini kalau nggak ada bukunya? Loh, pertanyaan saya, siapa yang percaya? Ditanya kok. Kalau ditanya itu gimana? dijawab. Iya gimana Pak? Oke, sekarang saya tanya, siapa nama saya? Namamu Ardiansyah. Nah, cepet banget. Sekarang saya tanya, siapa yang mengharuskan bahwasanya kabar baik harus dituliskan? Siapa? Gimana? Siapa? Pertanyaan Siapa gimana? siapa yang mengharuskan kabar baik untuk Agustus ini harus dituliskan? Siapa? Loh, kalau kabar baik kalau nggak dituliskan gimana tahu kabar baiknya seperti apa? Pertanyaan saya bukan bagaimana, tapi siapa yang mengharuskan kabar baik dari Agustus ini harus dituliskan? Siapa yang mewajibkan itu? Siapa? Oh, nggak ada. Lah ya sudah, nggak ada kok dibahas. Gimana sih? Nah ini ada inskripsinya gitu loh. Abang saya kasih tahu. Ini kan ada inskripsinya. Inskripsi ini menyatakan bahwasanya Agustus itu anak Tuhan. Anak Tuhan. Nah, sama nggak dengan ini nih? Sama nggak dengan ini nih? Coba buka. Ya, aku kasih tahu ya. Nih. Cuman anehnya itu nggak ada bukunya yang harus dipelajari tentang kabar baiknya. Lola ini kan catatan. Kalau bilang buku nggak harus, zaman dulu ada buku. Ini kan inskripsi. Iya, Ayo, inskripsi. ini kan inskripsi. Ya sudah. Terus, sekarang saya di tanya. Situ nggak bisa menunjukkan kabar baiknya seperti apa kan gitu. Acaranya kabar baiknya seperti apa. Lola ini, Lola ini segini banyaknya yang menjawab. Itu masalahnya. Sedangkan Ini kalau Injil dari Yesus itu ada tertulis tuh. Di mana? Loh, di mana Injil Yesus? Ya, Saya tanya. itu di perjanjian baru itu. Nah, kapan Yesus pernah? Kapan Yesus dengerin? Kapan Yesus pernah menyuruh menulis? Kapan Yesus pernah menyuruh menulis? Kapan? Loh, tapi kan ada tulisannya. Enggak, pertanyaan saya simpel. Kapan Yesus pernah menyuruh menulis Markus, Yohanes, Matius, Lukas? Kapan? Yang saya tanyakan itu perintah dari Yesusnya itu nggak ada perlu perintah, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Berarti nggak perlu dipercayai kan? Adalah Injil loh, bukan gitu. Yesus itu Injil itu sendiri ditulis oleh murid-muridnya. Nggak bisa Injil. Loh, nggak bisa. Injil itu sudah ada. Loh ini, kamu bilang Injil ada Evangelion. Evangelion itu sudah ada
beberapa tahun sebelum Yesus. Iya, Ini tapi aku tanya sekarang, Ah. Injilnya mana? Injilnya mana gitu loh, yang Loh, dari Injil Agustinus itulah ini. Agustus. Nah, kalau saya balas gitu Iya, gimana? mana tulisannya? Nah ini Agustus. Oh, nggak perlu ditulis. Loh lah, terus gak ditulis gimana aku bisa mempercayai Ini- bahwa dia itu adalah Loh, lah ini apa? itu kan keterangan itu. Keterangan apa? Keterangan Keterangan bahwa apa? menjelaskan tentang Agustinus itu adalah Injilion. Itu toh? Agustus, bukan Agustinus. Iya, Agustus. Oh iya, Agustus itu ini anak Injilion. Tuhan. Kamu percaya nggak bahwasanya Agustus ini anak Terus? Tuhan? Percaya nggak? Injilionnya itu mana? Gitu loh, mana? Tuh. Evangelion kan kabar baik. Iya, kabar baiknya Kabar berupa baiknya ini apa? kabar baiknya berupa Agustus. Loh, lah iya yang supaya kita tahu kabar sama baiknya kan? apa. Loh, kabar baiknya ini baiknya Agustus. Agustus ini anak Tuhan. Iya, terus kabar baiknya dia menyatakan akulah kabar baiknya kan gitu. Nah, si itu. Lah terus kabar baiknya seperti apa? Apanya? Gimana? Seperti apa? Loh, lah kan kabar Apanya baik sih? kan harus ada kita pelajari toh. Oh, kabar baiknya itu ini. Ini loh di bawah ini loh kan masih ada, masih banyak toh ini yang belum diterjemahkan ini loh masih banyak ini. Ini isinya. Tapi kita sedang fokus di kata Injil. Tadi kan katamu fokus di kata Evangelion. Nah ternyata ini Bang William bisa diem nggak? William bisa diem? Bisa? Bisa diem Mbak? William diam dulu, datang jangan berisik dulu. Kamu sudah Oke. typing di bawah itu. Bisa diem Pak Diam. William? Oke ya. 3 kali di mute, kalau nggak bisa diem kita tendang pantatnya. Oke ya. Ya tapi sopan dikit dong bahasa. Yang nggak sopan Ya kamu. ditendang ya silakan lah orang yang kamu punya itu. Yang nggak sopan tuh kamu. Nggak apa-apa. Ya makanya diem. Nah mampuslah kau Nanti sana. naik lagi ya, jaga di bawah aja dulu William. Makanya itu. Di sini tuh banyak gitu loh. Ini belum kita ungkap, nanti saya akan mengungkap ini artinya apa aja gitu loh. Saya akan mengungkap itu. Tapi di sini diterangkan, disimpulkan bahwasanya Agustus inilah yang mengawali Injil. Kalau katamu Injil adalah Evangelion, berarti bukan Yesus. Berarti Yesus jiplak ajaran Agustus. Nih, Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya kabar baik. Kalau kamu, aduh noise banget ini Verhoes ini mak, noise banget Verhoes, gitu loh. Perhos kalau nggak ngomong jangan dibuka mute-nya, ini merusak betul ini orang. Jadi Mute dulu kalau nggak kalau cakap. kalau saya tanya Verhoes, ini saya mau tanya ini di Injil permulaan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah atau anak Tuhan. Pertanyaan saya, di mana Injil Yesus Kristus itu? Jawab. Coba jawab. Ya, gimana? Ya. Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di mana Injil Yesus sekarang? Injil Yesus ya ada di Perjanjian Baru itu Injil Yesus. Oh, ini Markus ini termasuk Injil Yesus gitu. Ya. Oke, betul? Sepakat? Sepakat? Sepakat, betul. Oke, baik. Mari kita tulis. Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah Injil Yesus. Betul? Betul. Oke. Pada saat Yesus mengabarkan, pada saat Yesus masih hidup, tahun berapa Yesus masih hidup itu? Yesus diangkat ke dunia, ke surga tahun berapa sih? Yesus diangkat tahun? Pokoknya umur 33 lah. Jadi kalau dikurangi 4 Angkat tahun 33. Udah gini aja nggak apa-apa. 33 Masehi gini ya. Berarti 29 lah. Yesus diangkat tahun 33 Masehi, betul? Nah, berarti kan pada saat Yesus umur 33 Bang, maksudnya umur 33. Ya, Kalau dia lahirnya tahun 33 Masehi. Sebelum Masehi berarti dikurangi 4 tahun lah Bang. 33 Oh ya udah 29 Masehi, ya udah nggak apa-apa, udah. Nih, Yesus diangkat tahun 29 Masehi, betul? Nah, berarti yang diberitakan oleh Yesus ini adalah Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, betul ya?
Enggak, Injil itu Matius, Markus, Lukas itu yang menulis Bang, bukan itu. Jadi Yesus Gimana adalah sih? Injil. Karena aku tanya Injil Yesus tadi. Iya, Yesus itu Injil Markus, itu sendiri Matius, Bang. Lukas, Yohanes adalah Injil Yesus kan gitu. Loh, itu Kan yang gitu. menulis Bang. Yang menulis Ini itu loh, kamu tadi ditulis bilang oleh ini udah aku tulis di sini Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah Injil Yesus. Kan kamu bilang gini tadi. Bener nggak? Iya, Yesus itu Oh ya Injil itu sudah. sendiri. Nah pertanyaan saya, Yesus Firman yang pada saat hidup itu Bang. Jadi Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi dasarnya dari Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, ajaran Yesus. Nah, Jadi yang saya Yesus itu tanya, Injil itu sendiri. yang gitu loh, saya Bang. tanya, Injil Yesus ini mana yang diberitakan oleh Yesus itu loh mana? Yang diberitakan pada saat Yesus hidup, Yesus kan memberitakan Yang Injil, betul? Betul, Ah iya, Injil Yesus yang dibawa Betul, Yesus itu yang Bang. mana? Sama Matius, Markus, Lukas itu. Emang pada saat Yesus itu Injil itu sendiri, Bang. Oh ya sudah, saya juga bisa jawab. Agustus ini Injil itu sendiri. Nah, mampus. Iya, terus kalau di Al-Quran apakah Agustus Ayo. itu Injil? Ayo, kalau di Al-Quran itu apakah Agustus Oh, Injil? nggak Ayo. bisa, kan kita nggak sepakat. Apakah Loh, benar? kan gini, kan kita nggak Makanya di sepakat. Kristen juga nggak Dengerin sepakat, dulu. Bang. Nggak bisa. Saya juga dengerin. nggak sepakat, Bang. Dengerin dulu. Apanya nggak sepakat? Dengerin dulu. Saya nggak sepakat kalau Injil dari Aku tanya Evangelion. nih, aku tanya ke Bang Adianta nih. Jangan kemana-mana. Bang Adianta Jangan sepakat kemana-mana. nggak itu? Tunggu dulu. Sepakat nggak Injil? Tunggu dulu. Injil. Udah mulai tantrum. Injil dia. Agustus tadi itu. Udah Ayo, tantrum dia. ayo. Evangelion Injil itu kalau dari saya sudah sampaikan, Injil itu bukan berasal dari Evangelion. Jadi bukan, makanya kitabmu Markus, kitabmu Yohanes, kitabmu Lukas dan lain sebagainya yang Evangelion itu bukan Injil. Karena udah bilang dari tadi. Kan aku udah bilang, ini kan termasuk Evangelion, berarti bukan Injil, tapi Evangelion. Gitu loh. Kalau kamu meyakini Evangelion adalah Injil, berarti konsekuensinya adalah Agustus lah yang pertama kali disebut Injil. Karena dia anak Tuhan. Bang Adianta kan menolak Matius, Markus, Lukas itu bukan Injil, ya toh? Bukan Injil, Iya, toh? memang bukan. Lalu Injil Yesus itu yang mana? Loh, itu justru pertanyaan saya kok ditanyakan ke saya. Loh, aku sudah jawab tadi tuh. Loh. Tapi ditolak kan? Lah buktikan sekarang sekarang. tanya. Buktikan Loh, lah, Injil buktikan Yesus mana? apa? Loh, Injil Yesus mana? Buktikan. Loh, Buktikan buktinya mana? yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Terus bukti apa berarti lagi? Oke, sekarang saya tanya, Injil yang diberitakan Yesus pada saat Yesus masih hidup, Injil apa namanya? Loh, Injil itu Namanya Yesus Injil itu apa? sendiri. Loh lah iya. Oke. Injil itu adalah Yesus itu Terus sendiri gitu. ditulis. Iya, ditulis oleh Berarti Matius, inilah Markus, permulaan. Lukas, Yohanes. Berarti inilah Jadi, permulaan dengerin. Inilah permulaan Yesus tentang Yesus Kristus gitu. Kan Injil Yesus. Iya. Injil kan Yesus. Berarti inilah Injil itu permulaan Yesus. Inilah permulaan Yesus tentang Yesus Kristus gitu. Supaya pengajaran Yesus itu, kabar baik itu bisa dimengerti, bisa dipelajari terus oleh generasi berikutnya, makanya ditulis. Enggak, saya oleh enggak tanya itu. Matius, Markus. Saya tanya gimana sih? Injil yang diberitakan Yesus itu loh, yang mana? Loh, lah iyo kan langsung ditulis toh Bang. Gimana Loh, saya sih? nggak tanya soal tulisan, enggak. Saya tanya Injil yang diberitakan Yesus itu apakah Injil Markus? Sekarang saya tanya pada saat Yesus memberitakan Injil itu yang dibawa Injil Markus. Loh, Injil itu ucapannya dia, ajarannya dia langsung. Lah sama, berarti sama. Lah ini juga iya, Agustus itulah Injil. Lah, kena lagi. Oke, cuma aku tanya sekarang. Mohon maaf Ustaz Ardiansa, Bang Ardiansa, mohon maaf. Bang Adianta nih lucu-lucu kan. Lucu-lucu Kena kan. lagi kan? Sedikit, mohon maaf izin mau menyapa dulu ini. Dokter Adi, selamat siang. Jangan dipotong dulu lah Imrus, aku belum selesai. Duh, mak. Siapa ini? Aku. Oh, Yang dipotong enggak, cuma dulu. nyapa. Bukan, enggak cuma nyapa doang, mohon maaf, cuma nyapa doang. Ya nanti aja kalau sudah selesai orang bicara baru negur orang yang baru datang. Ini dah
kabur dah pertanyaan dan jawaban. Apa Aku lagi? lupa malah ngomong apa tadi. Biar aja lah itu. Ini kalau kita nggak mau ini lama, kita siapa sepakati gitu? dulu. Kita sepakati dulu. Kalau memang ini kan umat Islam nggak sepakat bahwasanya Injil itu dari Evangelion, nggak sepakat. Dengerin dulu, Veros. Dengerin dulu. Oke. Umat Islam nggak sepakat Injil itu dari Evangelion, nggak sepakat gitu loh. Nah, kalian umat Kristen sepakat bahwasanya Injil itu adalah Evangelion. Saya ikuti narasi kamu. Kalau memang Injil itu adalah dari Evangelion dan kamu tadi bilang di sini Injil itu ada sejak Yesus lahir. Ternyata saya bisa buktikan Evangelion itu atau Injil itu ada sebelum Yesus lahir nih, a few years before Jesus birth. Tuh. Beberapa tahun sebelum Yesus lahir. Siapa yang disebut Injil sebelum Yesus lahir? Ternyata Agustus. Paham nggak? Paham. Nah, berarti Injil itu sudah ada sebelum Yesus. Sepakat? Kalau memang Injil adalah Evangelion, betul? Nah, berarti kabar baiknya, kalau kamu tanya mana kabar baik Agustus, ya Agustus itu sendirilah kabar baik. Gitu loh. Terus buktinya mana? Buktinya mana? Lah ini. Lah ini inskripsi ini. Ayo. Enggak, bukunya sekarang mana bukunya? Loh, enggak harus bentuk buku. Siapa yang sekarang saya tanya, siapa yang mewajibkan harus dalam bentuk buku? Siapa? Saya tanya siapa ya? SIAPA. Saya tanya dulu. Siapa yang mewajibkan kabar baik itu harus dalam bentuk buku? Siapa? Lalu gimana caranya Saya nggak tanya lalu, saya nggak tanya lalu. Pertanyaan saya, siapa? Dengerin dulu lah. Siapa yang mewajibkan? Ingat ya, pertanyaan saya dipahami. Siapa yang mewajibkan bahwasanya kabar baik dari Agustus harus dicetak dalam bentuk buku atau ditulis di buku? Siapa? Ya terus kalau aku mau Saya percaya nggak gimana? tanya itu, saya tanya siapa. Berarti jawabnya itu adalah nama orang. Paham nggak sih pertanyaan saya? Paham, cuman aku Oke, itu mau percaya tentang siapa nama saya? Coba siapa nama Gini saya? loh bang, gini loh Jawab bang. dulu, Aku jawab dulu. Siapa nama saya? Siapa nama saya? Gini loh bang, aku Siapa bagaimana nama bisa saya? Jangan kemana-mana. Aku nggak bisa dibelok-belokkan orangnya. Siapa nama saya? Jawab. Ardiansyah. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang masa namanya mewajibkan? nggak tahu? Ya, sekarang itu cepet tuh. Siapa nama saya? Ardiansyah, langsung gitu. Sekarang saya tanya, siapakah yang mewajibkan kabar baik dari Agustus harus ditulis dalam bentuk buku? Siapa yang mewajibkan? Nah terus gimana caranya? Saya nggak tanya terus, saya tanya siapa. Bagaimana aku bisa Saya percaya nggak bahwa tanya bagaimana. Aduh. Saya nggak bahas bagaimana. Saya nggak bahas lalu. kabar baiknya Saya seperti nggak- apa kalau nggak ada bukunya gitu loh? Saya nggak tanya Astagfirullahaladzim, itu. kok ya nemen toh kamu itu. Loh, yang nemen tuh Anda. Saya tanya siapa. Siapa itu artinya merujuk kepada nama. Gitu loh. Saya tanya nama orangnya siapa. Gitu loh. Paham nggak? Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapakah nama orang yang mewajibkan kabar baik dari Agustus harus berbentuk buku? Siapa? Berarti kabar baik untuk Kan untuk siapa ini? berarti terus kan ditanya siapa kok? Siapa? Mampus. Nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Pertanyaan saya itu ini loh, pertanyaan saya ini loh, ini ya, aku tulis ya. Aku tulis pertanyaannya. Siapa? Nih. Siapa? Pertanyaan saya itu siapa? Siapa itu merujuk kepada apa? Coba jawab. Nama lah. Yang saya tanyakan namanya siapa? Siapa nama orang? Siapa nama orang yang mewajibkan kabar baik dari Agustus itu harus ditulis dalam buku? Itu siapa orangnya yang mewajibkan? Siapa nama orang? Oh, ya sudah, nggak ada kok dipaksa. Oh dasar. Oh nggak ada, nggak bisa jawab gitu kok. Kalau kamu bisa membuktikan, kalau kamu bisa membuktikan siapa nama orangnya, mari kita bahas. Oh itu yang mewajibkan itu
Yesus, oh di mana itu? Padahal Yesus belum lahir. Nah, kecuali kalau yang mewajibkan gini, oh itu yang mewajibkan Agustus itu sendiri. Bahwasanya kitabnya harus ditulis. Di mana itu datanya? Oh di sini Bang Ardi. Terus saya nggak bisa nunjukkan data. Oke lah, kamu clear, bagus kamu diskusinya. Kamu bisa menunjukkan data, saya nggak bisa. Bagus, kabur. Ganti ini Bang William nih, macam mana ini? Kabur apa diturunkan? Saya tanya dulu hostnya. Muter dari tadi pagi tuh sampai sekarang. Dia tanya, saya harus gimana percayanya? Lah ini inskripsi. Iya, memang itu modelnya Bang. Modelnya memang gitu itu dari dulu mentah. Lah dia tanya kitab dalam bentuk buku. Saya tanyakan, emang siapa orang yang mewajibkan harus ditulis di kitab bahwasanya Agustus ini adalah kabar baik atau anak Tuhan ini terus kemudian harus ditulis di kitab, itu siapa yang mewajibkan? Hah? Wong Yesus saja nggak ditulis di kitab. Dia mau bukti seperti Tuhannya yang wujud itu. Selain dia wujud juga nih. Iya, tapi mau berbentuk buku dia itu. Siapa yang mewajibkan dalam bentuk buku? Ayo. Ditanya siapa yang mewajibkan malah lalu. Bagaimana? Ditanya kok bagaimana? Yang namanya pertanyaan saya siapa kok dibalas bagaimana? Ini nggak nyambung otaknya. Kalau ditanya siapa, iya. Kalau ditanya siapa itu dijawab nama, subjek berarti. Kalau saya tanya apa berarti objek. Kalau saya tanya di mana berarti merujuk kepada sebuah tempat. Kalau saya tanya kapan berarti merujuk kepada waktu. Kenapa sih susah? Susah kali gitu loh. Lanjut teman-teman, mohon maaf ya. Gurunda Zuma udah monitor belum? Gurunda? Gurunda? Kalau udah monitor langsung ke Gurunda aja ya. Gurunda Zuma? Belum rupanya. Oh belum ya. Oke, lanjut silakan teman-teman. Mungkin Bang Imrus atau Akhi Saiful, silakan Akhi. Enggak izin sedikit aja Pak Ustadz, saya sedikit. Jangan sedikit, yang banyak. Enggak cuma aja sih. Alhamdulillah. Pak Dokter Adi, kan Bapak kan selalu mengatakan data. Nah ini ada Ustadz Ardiansyah, Bang Ardin ya kan, tadi udah tunjukin datanya sampai mentok itu Bang Peros kabur itu kan jadi jalan ninja. Nah ini saya mau tanya nih Pak Dokter Adi, kalau Yesus itu kan jadi Tuhan karena Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya bersama-sama itu ya. Pak Dokter. Pak. Ya? Yang Yesus yang hari ini Bapak Tuhankan, ya saudara-saudara Kristen Tuhankan, itu dari firman, betul nggak Pak? Verhos bilang di kick ya, bener nggak? Enggak ada yang kick. Enggak, memang saya yang kick kok. Oh ya udah. Enggak ada selesainya itu memang dari tadi pagi itu. Ini Yesus Al-Masih naik aja. Kan dia tanya mana perintah Allah membukukan Al-Quran. Tanya aja, saya jawab nanti. Lanjut. Sudah saya jambak 2 kali dia nggak mau naik Bang. Ini Bang William nih mau apa Imros? Kamu di sini jubir. Ini samping kamu nih tanya nih. Oh ya, oke, baik, nanti ke Bang Ardiansyah. Bang William, selamat siang Bang William. Selamat siang. Oke. Bang, tadi saya teruskan pertanyaan yang tadi tuh Bang. Abang menuhankan Yesus benar Bang? Nah, perlu Anda ketahui. Nah, saya ketahui, oke. Apa itu? Ketiadaan itu adalah cara alam yang menyebabkan orang di zaman kuno menciptakan Tuhan atau dewa sebagai sebagai Tuhan atas aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mereka menyebutnya Allah, menyebutnya Yesus, menyebutnya Yahweh, menyebutnya Yehova dan lain sebagainya. Itu akibat karena cara alam yang menyebabkan orang di zaman kuno menciptakan Tuhan dan dewa. Itu gini, betul kan? enggak? Bapak kalau mau bicara tentang itu, Bapak langsung aja bicara tentang seleksi alam, mengenal siapa yang kuasa di luar diri manusia itu loh Pak. Oh iya ya. Begini, ini boleh seperti saya, ini namanya kan dialog ya. Iya. Dialog ini bahasa apa sih ini?
Tadi bahas Iya, Injil enggak. kok kemana-mana ini. Iya, makanya nanti saya mau tanya Ardiansa, ke Injilnya loh. kamu kok heboh? Ya Iya, iya pula ini kita apa nih membahas kok kemana-mana ketuhanan. ini bang? Yesus Terus aja Kalau bang. nggak berani Bang berdebat Ardiansa, ya tolong Bang Ardiansa hubungkan saya. dijejelin Kalau dulu Bang memang Ardiansa Anda nih, nggak Ustaz. gentleman orang Imros, bangsa Yesus aja aja, saya Yesus bantah aja, kok. Yesus aja. Ini nggak cocok ini Iya. Iya, diskusinya. nggak cocok Jangan sama Bang William diem aja. Bantah itu. Nah, udah Bang William apa garuk-garuk tembok aja dulu. Bang Hadi, Ini- assalamualaikum Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini William kalau bisa dikubur hidup-hidup aja. Udah itu. Nah, kalau dikubur hidup-hidup masuk kaki dulu apa pala dulu? Ya bodo amat, mau gue pikirin ditanya apa dia kemana. Terus lanjut, mau minum ngopi dulu. Ya alhamdulillah. Oke Bang ya. Yesua. Oh, silakan Tadi Ustaz, pertanyaannya Andi. Yesua apa? Pertanyaan Yesua apa? Coba tanya. Saya udah catat di bawah tadi. Bang Yesua tadi bertanya ke Ustadz Ardiansa apa? Siapa? Siapa? Di mana Allah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Baik, saya tulis pertanyaannya ya. Saya tulis. Di mana ayatnya gitu ya? Di mana dalilnya ya? Di mana datanya lah paling lengkap. Di mana datanya ya? Ya, Bang. Allah apa? Tadi menyuruh membukukan Perintah menyuruh membukukan Al-Quran itu Al-Quran. Iya, oke. Saya jawab. Tenang aja, itu memang bagian saya gitu. Jadi kajian saya memang di situ. Teman-teman dicatat di mana datanya Allah menyuruh membukukan Al-Quran, betul ya? Betul? Oke, mari kita buka dulu. Manalah ini kok malah sini. Di surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Allah menyuruh mentaati. Ini menyuruh nih. Taatilah, ini kan perintah kan, berarti kan perintah dari Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemegang kekuasaan di antara kamu. Oke. Pada saat Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya dengerin, Nabi Muhammad menyuruh menulis nih kepada para sahabat. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan. Disuruh sama Nabi Muhammad agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil, diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Oke? Clear di sini? Clear. Jadi Allah memberikan otoritas kepada Allah menyuruh taat kepada Allah, Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad, dan Allah memberikan otoritas kepada pemegang kekuasaan. Nah, pada zaman Abu Bakar itu yang memegang kekuasaan siapa? Utsman. Bang Yesus. Gimana? Gimana, Bang? Iya, pada zaman Abu Bakar itu loh. Tanya apa? Hah? Bukannya zaman Utsman, Bang. Abu Bakar dulu dong, kok Utsman? Kan berurutan tuh, Abu Bakar dulu tuh. Iya, maksudnya dibukukannya itu sejak zaman Utsman, Bang. Siapa yang bilang? Ngarang. Pembukuan kodifikasi Al-Quran itu, ini aku kasih tahu ya. Wah, nggak pernah baca nih orang. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nih, penulisan Al-Quran itu ada 3 masa. Masa pertama masa Rasulullah, masa kedua masa Abu Bakar, masa ketiga masa Utsman. Makanya dengerin dulu, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nih, sesungguhnya, tunggu ya. Nah, ini. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal, cerdas. Kami tidak meragukanmu. Dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka lakukanlah penelitian kembali dan kumpulkan kembali untuk ditulis dalam satu mushaf. Ya, dibukukan, dikumpulkan, kemudian disatukan menjadi satu mushaf. Oke? Jadi pada pertama itu sudah Abu Bakar dulu. Jangan sok tahu. Kumpulkan itu belum tentu dibukukan, Bang. Loh lah, ini mushaf ini apa? Apa mushaf ini?
dijadikan satu itu dikelompokkan. Enggak, mushaf ini apa? Dibukukan itu sejak zaman Utsman gitu. Enggak, saya tanya mushaf loh. Enggak ngarang. Ini mushaf ini apa tulisannya mushaf ini? Apa? Mushaf ini apa ini? Coba ceritakan. Loh ini lo mushaf Astagfirullahaladzim ya Allah, yang kayak gini nih loh kadang saya tuh diskusi itu apa ya? Gimana gitu loh. Gimana ini Bang Handi? Kalau diskusi terus enggak Iya, nggak menjalur ini macam mana nih? Sanggup nggak Yeswa atau di bawah ini? Imrus, samping kamu siapa Imrus? Musaf aja dia nggak ngerti loh. Aman? Ya apa lulus? Mohon maaf izin. Ya wes, itu tuh sih. Izin, ya mohon udah, maaf. Alhamdulillah. Selamat siang, Bang Jairi. Selamat siang, Bang. Nanti aja lah nyapa-nyapanya itu. Waduh. Duh. Ini tahu keburu aja Bacara tadi nyapa-nyapa. nyuruh. Makanya tadi kan saya bilang tuh, saya diomelin lagi, ntar penonton di bawah ribut lagi. Saya disalahkan lagi. Bang Ardiansa, Ampun. Yeswa itu kan katanya nggak nyambung lagi mana nih, itu parah. Iya. Iya. Jadi dia nggak paham. Nanti yang Artinya penontonnya di di bawah mushaf. Ya dibuat mushaf itu artinya dibukukan, dikumpulkan, gitu loh. Kalau sampai situ aja nggak paham, selesai kita diskusinya. Selesai, nggak usah diskusi sama saya. Yang kedua nih, kalau sekiranya Yesus ini mau membantah, ya jangan ngomong doang, kasih datanya. Jadi lo presentasikan di atas, bantah datanya Bang Ardiansa. Jangan ngomong doang bantahnya gitu loh. Bukan. Lanjut. Ya kata mushaf. Ya buktikan kalau mushaf itu bukan dibukukan. Buktikan. Maksudnya itu buka Wikipedia, ketik Kok Wikipedia? Jangkrik Wikipedia. Aduh, kok Wikipedia? Ini anti Wikipedia, sorry ya. Wikipedia itu open source. Ketika dia open source, maka semua orang bisa merubah-rubahnya. Makanya nggak valid data di Wikipedia. Kok malah buka Wikipedia? Gimana ini orang? Astagfirullahaladzim. Ya udah nanya balik aja. Kapan Bible ditulis? Udah. Diam Pak Bros. Sedikit aja. Bang Yeswa, karena apa menanyakan? Kau ini mau kemana sih lo terus? Enggak, sedikit dia kan menanyakan perintah menulis Al-Quran itu di mana? Yang perlu abang tahu di sini perintah itu untuk orang yang berakal. Imrus, udah, santai aja, tenang aja, nggak usah ya. Jadi buktikan bantah dulu. Tanya itu nggak ada kan Bang? Bantah dulu, loh. Ada tadi, lah itu mushaf. Tadi aku tunjukkan mushaf. Maksudnya. Nah ini. Di Al-Quran tadi kan suruh mengikuti loh Nabi. Gedein dia host. Nih tentang kodifikasi Al-Quran dan kodifikasi ini apa artinya? Coba saya tanya. Tanyakan apa? Kembali ke konteks. Loh, lah iya, konteksnya adalah kan ini pertanyaannya. Di mana datanya Allah menyuruh membuka Al-Quran kan begitu? Coba nih datanya. Dengerin dulu lah. Nih. Wahai orang-orang beriman, yang beriman, taatilah Allah. Satu, ini penyuruhan kan? Nyuruh ini, Allah ini taatilah Allah, taatilah Rasul, serta ulil amri pemegang kekuasaan. Oke, pemegang kekuasaan. Nah, ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, loh ini lagi ngomong ini, coach lo jangan dibantah dulu. Orang lagi ngomong. Ulil amri ini loh. Inna kuntum, Gimana? Enggak ada perintah buku Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu Muhammad. Loh, ya ini makanya ini perintahnya bahwasanya Allah menyuruh mentaati. Nah, Rasulullah sebagai pemegang kekuasaan pada saat masih hidup itu menyuruh Zaid bin Sabit menulis. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka tanya mana di dengerin, aduh.
Loh, gimana? Lah ini kan di Quran sih, Bang. Ini di Quran kita itu disuruh taat sama ulil amri. Lah ulil amri pada saat zaman Abu Bakar. Loh, Sumbernya dari mana kok? Susah kau kalau kau bertanya, diam dulu, dengerin dulu. Lah kau juga ngomong kok. Kau bertanya terus kau ngomong terus. Dasar. aduh. Gua kemplang dah semua ya. Lu bertanya diam. Selesai orang menjawab, baru kau sanggah pakai data. Itu baru terhormat namanya. Kamu cuma modal wikit juga kok. Gitu loh, terusin Bang. Siap. Allah menyuruh mentaati Allah, Allah menyuruh mentaati Rasul, Allah menyuruh mentaati ulil amri atau pemegang kekuasaan. Nah, ini disuruh sama Allah. Ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit yang notabene Allah sudah diberikan hak prerogatif atau otoritas. Sorry ya, Allah sudah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad, taatilah Rasulullah. Ini berarti Nabi Muhammad punya hak. Betul? Punya otoritas. Iya, otoritas seperti dengerin dulu. Dengerin. Nah ini, taatilah Rasul ini. Taatilah Rasul ini kan otoritas dari Allah. Betul nggak? Saya tanya. Betul atau salah? Betul. Jawab. Betul B salah. Jawab. Betul B salah. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Bro, kooperatif kenapa bro? Udahlah Bang, dia nggak bisa didengerin. Terusin aja dulu kita, nggak usah siap. Rasulullah ini mendapatkan otoritas dari Allah gitu loh. Taatilah Rasul ini kan otoritas ini sudah. Taatilah Rasul dan taatilah ulil amri atau pemegang kekuasaan. Betul. Lah, saya tak buka ya datanya ya. Nah ini sabar. Duh, nih orang apa sih? Kenapa ya Kristen masih hidup kayak gini ya? Kenapa sih lu gak mati aja sih? Kesel gue liat lu. Nih, saat wahyu turun, dengerin dulu. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Nabi Muhammad sebagai pemegang otoritas dari Allah yang didapat dari Allah, kemudian menyuruh para sahabat untuk menulis. Para sahabat mau menulis dan memang menulis. Para sahabat. Setelah itu, setelah Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah berpesan juga kepada para sahabatnya bahwasanya pegang sunnahku seperti Gigi Graham, taatilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ternyata sunnah di situ adalah hukum-hukum ya, hukum-hukum Rasulullah dan hukum-hukum Khulafaur Rasyidin. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Nih aku datanya nih. Ya. Tunggu. Taatil apa? Lu jangan kabur ya, gue tanya balik juga nanti sama pertanyaannya. Kikit sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Aku lupa hadisnya di mana. Mana? Ini. Host dibesarin dong itu host. Host yang kerja dong. Aku bukan moderator, jadi nggak bisa. Loh di Bang Andi belum gede ya? Oh, belum gede di gua. Siapa yang dibesarin? Udah besar. Aku udah gede. Oh, ini belum gede di gua ya. Terusin, nggak apa-apa kalau udah gede. Oke, siap Bang Andi. Tunggu. Ntar Bang Andi aku jadiin moderator. Bang, kalau udah nggak usah apa-apa Bang. Sabar. Adalah. Kenapa sih nggak ada itu? Nih. Ya, hadisnya ya nih. Nih, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini termasuk Ali, lupa lah, kok ingat Markus malahan. Utsman, Abu Bakar itu termasuk Khulafaur Rasyidin gitu loh.
Itu sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Nah, para Khulafaur Rasyidin ini yang notabene Abu Bakar itu memutuskan untuk membukukan Al-Quran, sehingga dia menyuruh Zaid bin Sabit untuk membukukan. Di mana datanya ini? Nih, Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, ini Abu Bakar ini Khulafaur Rasyidin, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal cerdas, kami tidak meragukanmu, dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, maka lakukanlah penelitian kembali dan kumpulkan kembali untuk ditulis dalam satu apa? Melakukan penelitian seperti Lukas Bang itu Bang. Kok Lukas Kumpulkan. Kok Lukas gigimu itu. Ini loh, dalam satu mushaf. Jadi saat disatukan gitu loh, mushaf itu disatukan. Kalau lembaran-lembaran itu suhuf namanya. Ini lembar, ini lembar, ini lembar. Kalau sudah jadi gini, ini namanya mushaf gitu loh. Mushaf kalau udah jadi gini. Kata mencari penelitian lagi itu gimana itu Bang? Gimana? Coba baca yang tadi Bang, tadi. Astagfirullah. Ini dikumpulkan, kan waktu itu masih berupa suhuf, masih berupa lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran penelitian. Loh, ya tahu aku ini kan lakukan penelitian ini kan. Maksudnya ini lembaran-lembaran itu suhuf-suhuf yang tercecer belum terkumpul, itu diteliti, diambil, dikumpulkan. Oh, ini Al-Qur'an, diambil. Oh, ini Al-Qur'an, oh diambil. Semua para sahabat Rasul hafal Quran, nggak ada yang nggak hafal, paham? Berarti kayak Lukas itu Bang, di kitab Lukas Bang. Emang Lukas hafal Bible? Nggak hafal, maksudnya dia itu. Lah ya sudah, nggak sama. Mencari penelitian. Ya udah dijawab ya Bardiansa. Dulu diam dulu. Udah dijawab Bardiansa. Pertanyaan yang sama. Mana perintah Yesus menyuruh menulis Bible? Silakan. Nah, mampus. Nggak ada Bang, nggak ada. Nenekmu kiper. Kalau tidak ada siapa yang nyuruh mereka? Mereka itu inisiatif Bang. Bang Ardiansa lanjut. Ini makanan. Lanjut. Kalau memang itu adalah inisiatif murid-murid Yesus, pertanyaan saya, apakah di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah isinya semuanya adalah valid? Valid nggak isinya? 100% valid, tidak bisa disebut 100% valid. Oh, berarti nggak valid ya? Valid tidak valid Bang. Berapa persen valid, berapa persen nggak valid? Masalah kevalidan tergantung yang berkeyakinan Bang. Oh, bukan soal keyakinan, ini soal data. Ini kok bahas keyakinan gimana sih? Ini soal data, bukan soal keyakinan. Itu sudah dianggap kitab suci. Jadi berarti penganggapan kan, hanya dianggap kan? Berarti hanya penganggapan, berarti perspektif mandiri ya? Perspektif cabang mandiri ya? Bisa dibilang seperti itu Bang. Bukan berarti secara akademis, Bang. Berarti secara akademis, dengerin. Secara akademis, dengerin dulu. Woi, secara akademis tidak bisa dibuktikan bahwasanya kitab itu benar-benar valid. Sepakat? Sepakat. Oke, berarti belum tentu kitab suci ya. Sepakat? Sepakat. Oke, Gurunda cuma masuk Gurunda. Izin. Mohon maaf ya Gurunda. Mohon maaf Lanjut, Gurunda. Hajar. Iya. Ntar dulu aku belum dimaafin sama Gurunda. Jadi pertanyaannya, mana perintah menuliskan Al-Quran secara langsung itu nggak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan mau disimpan di buku, tapi Al-Quran itu mau disimpannya di hati dan di akal. Mantap Bang Zuma. Mantap Bang Zuma. Ini ya. Jadi yang perlu Anda pahami, yang pertama bahwasanya perintah menulis Al-Quran langsung, menyusunnya langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada. Tapi perintah kemudian untuk taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, jelas ada. Fattabi'uni juga ada. Khusus Al-Quran min arba'ah, perintah Rasulullah agar umat Islam menerima Al-Quran dari 4 sahabatnya yang utama. Itu yang pertama dulu. Terus kemudian manifestasi dari metode pewahyuan Al-Quran adalah Al-Quran itu bukan turun ke kertas. Al-Quran itu turun ke kalbu.
Jadi Al-Quran itu kata Allah wa Qur'anan farakhnahu litaqra'a 'alan nasi ala maqsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami mewahyukannya secara bertahap-tahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dituliskan, tapi Al-Quran itu diwahyukan untuk dipraktekkan. Jadi sekali lagi saya katakan, budaya yang dianut oleh Al-Quran adalah hafalan. Hafalkan, bukan tuliskan, tapi hafalkan. Kalau berbicara mengenai hafalan, melekatnya bukan di kertas, melekatnya di hati, melekatnya di kepala. Maka Al-Quran itu tidak bisa lepas dari jiwa, akal, hati, ruh umat Islam. Subhanallah. Jadi umat Islam itu harus bangga dengan itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa man asdaqu minallahi haditha. Itu kata Allah. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada. Sedangkan Yesus yang dituhankan saja mengatakan, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kenapa metode Al-Quran harus diutamakan akal? Kenapa metode Al-Quran harus diutamakan hafalan? Kenapa? Karena yang menulis ini adalah orang biasa, bukan nabi. Bukan nabi. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikatakan apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah diutus untuk menghafalkan. Setelah dihafalkan, dibacakan, bukan dituliskan. Jadi Al-Quran itu di atas kepala, di dalam otak, di dalam kalbu, bukan di buku. Buku habis dibakar, selesai. Kalau tidak dihafalkan, hancur mina. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Kami bangga sebagai umat Islam kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan dengan metode hafalan yang tembus ke akal, diimani dengan hati. Lalu ayat Allah selain itu apa yang dikatakan oleh Allah? Bal huwa Qur'anum majidum fi lauhim mahfuz. Bahkan yang kalian dustakan itu adalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu yang mulia, yang tersimpan di lauhul mahfuz. Jadi tidak akan ada data yang bisa dijadikan sajian untuk mengkritisi Al-Quran. Al-Quran itu keliru, Al-Quran itu salah, Al-Quran itu sesat. Al-Quran malah mengatakan, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir kemudian berkata, alladziina kafaru laula nuzzila. Jadi orang-orang kafir ini berkata, laula nuzzila alaihil Quran jumlah wahidah. Mengapa Al-Quran itu, kata orang kafir, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekali turun saja? Apa kata Allah menjawab orang-orang kafir pada masa itu? Katsalika linuzabbita bi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran tidak secara sekaligus seperti Torah, seperti Injil. Disebabkan Al-Quran itu diturunkan beransur agar supaya kami memperkuat hatimu, akalmu dengan Al-Quran itu, dan kami membacakannya kepadamu dengan teratur. Jadi Al-Quran itu diwahyukan, disimpan di qalbu, bukan disimpan di kertas. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah kepada manusia wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi atau menjadi musuh Jibril atau menjadi musuh Roh Kudus, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbi, ke dalam hati, bukan ke dalam kertas, bukan di atas batu, bukan di atas kertas pelepah kurma, bukan di atas kulit binatang, tetapi Allah mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbi. Kami wahyukan Al-Quran
di dalam hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Al-Quran itu tidak perlu Anda pertanyakan ditulis di mana, perintahnya di mana ditulis, tak perlu. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan untuk di hati, di kalbu. Makanya dari episode ke episode, dari masa ke masa, dari fase ke fase, ya, umat Islam menghafalkan Al-Quran seluruh dunia. Ada penghafal Quran seluruh dunia. Kemudian Al-Quran itu dijiwai oleh umatnya, diimani oleh umatnya, mendarah daging di dalam tubuh umatnya. Itulah Al-Quran, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mendarah daging di dalam otak, di dalam darah, di dalam daging, dalam tulang, di dalam kulit umatnya. Hanya Al-Quranul Karim. Saya boleh diuji dengan Al-Quran. Silakan antum baca, silakan saudara baca. Salah satu huruf, saya pasti tahu, insya Allah. Itulah Al-Quran. Tapi kalau di kertas, diterjemahkan di Jepang, diterjemahkan di Cina, diterjemahkan di Eropa, diterjemahkan di Asia. Ada yang tahu mana yang asli, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar. Tak ada yang tahu. Karena kenapa? Karena itu hanya catatan-catatan wartawan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Berbeda dengan Al-Quran. Wa innahu latanzila rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Rohul Kudus di dalam qalbumu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu dituliskan dalam kalbu, Al-Quran itu dituliskan dalam hati, bukan di kertas. Kenapa kemudian ada perintah dari Rasulullah untuk menuliskan, membukukan Al-Quran kepada Said, kepada Abu Bakar? Kenapa? Karena dikhawatirkan penghafal Al-Quran pada mati semua dalam perang. Maka Allah menuliskan, maka perintahnya kemudian tuliskan. Tapi ingat kata Rasulullah, jangan kau tulis yang keluar dari mulutku berupa keterangan, tapi tulislah apa yang kuterima dari Allah. Sehingga sahabat tidak membukukan hadits pada masa Rasulullah. Kenapa? Karena dilarang. Yang dibukukan para sahabat pada masa Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Meskipun tak ada perintah langsung dari Al-Quran, dari Allah, tetapi Allah memberikan pesan, ikuti instruksi Rasulullah, ikuti instruksi sahabat-sahabatnya. Itu perintahnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang dijelaskan oleh Adinda Ardiansa tadi itu. Masya Allah. Saya kira begitu, Bung. Jadi tak ada perintah langsung untuk dituliskan di kertas, tapi perintahnya untuk dikukuhkan dalam qalbu jelas ada. Apa kata Allah? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab yang lurus, yang benar, kata Allah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah-pecah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata berupa Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan titipan, siapa yang memerintahkan kemudian Lukas melakukan penyelidikan dan menyusun bukunya, baik itu kitab Lukas maupun kisah para pewarta? Demikian, silakan. Silakan Yesus, presentasikan pertanyaan itu, silakan. Pertanyaan dijawab. Nah itu ya Lukas, Bang, ya. Iya. Itu inisiatif Lukas sendiri, Bang. Dia bagus. Dia ingin Dan selesai kita, Bang, kepada Theophilus yang mulia itu, Bang. Iya, baik. Saya kembalikan kepada Dinda Dian satu, Bang Andi, silakan. Sudah, Gurunda, selesai. Jangan kita. dipaksa. Jangan dipaksa. Enggak, kalau begitu saya tambahin dikit. Yesus, kalau inisiatif sendiri, nih artinya dia bebas menentukan objeknya, dia bisa bebas menulis karena tidak ada perintah oleh siapapun Lukas ini. Pertanyaan kalau begitu, tapi kalau ini dengerin dulu, belum selesai. Dengerin dulu, Bang. Bang Juma, saya mau ke Bang Juma dulu nih. Dengerin dulu, kalau belum, kalau hanya inisiatif sendiri, apakah tulisannya itu bisa dijamin valid atau ada yang tidak valid? Lanjut. Bisa jadi ada yang tidak valid, Bang. Karena Lukas itu bukan salah satu dari murid, dia itu dokter. Mantap, jujur, lanjut, jujur. Jadi kan maksudnya saya nangkep dari Bang Juma tadi, memang kan
di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan Al-Quran untuk dibukukan. Itu yang ku pegang. Dan Bang Ardi tadi nggak mau jujur, nggak maksudnya ya nggak mau jujur seperti Bang Yuma. Emang harus dihafal gitu loh. Biarin. Framing. Kalau nggak framing nggak punya ilmu dia. Bang Yuma masih mau ditekan sekali lagi. Bang Yuma masih nanya dia. Iya, jadi gini Bung, saya menjelaskan dari versi B karena adik saya menjelaskan versi A. Versi B, versi A itu adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Beliau sudah menjelaskan dengan benar. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah jelas itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairul wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin yang memegang kekuasaan di antara kamu dalam hal keyakinan. Summa, kemudian kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah ketetapan beliau. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama untukmu dan lebih baik dampaknya kemudian. Jadi ini perintah sebenarnya, ini perintah untuk menyusun. Cuma sekali lagi opsi B-nya itu yang saling melengkapi itu adalah kenapa Allah tidak lebih mengutamakan penulisan ke kertas? Karena kalau lebih mengutamakan wahyu itu dituliskan daripada dihafalkan, maka Al-Quran akan mengalami nasib sama seperti Torah, sama seperti Injil. Al-Quran akan mengalami nasib seperti itu. Taurat adalah kalamullah, Taurat adalah firman Allah, Zabur juga firman Allah, Injil juga firman Allah. Tapi karena tidak menjadikan budaya hafalan sebagai metode penyampaian mata rantai sanad, apa yang terjadi sekarang? Mana Tauratnya Nabi Musa? Dari Musa setelah dia punya murid kemana? Setelah muridnya kemudian mengajar kemana? Kemana? Sampai kepada Yahudi zaman sekarang, sampai kepada Kristen hari ini. Siapa yang bisa menjaga sanadnya? Dari Musa, misalnya di abad pertama, atau ada pengkanonan kemudian terhadap perjanjian lama yang menjadi jaminan kebenaran dari masa Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Itu siapa yang menjaga bacaan-bacaan itu? Ada. Siapa namanya? Dari bangsa apa? Nama bapaknya siapa? Lahir tahun berapa? Lalu berpindah kepada siapa? Lantas sampai kepada Kekaisaran Romawi. Ada yang bisa menerangkan itu? Tak ada. Tak ada yang bisa menjelaskan itu. Dari Yesus menyampaikan firman keluar dari mulut Yesus sampai kepada kupingnya siapa? Kupingnya siapa? Ini siapa? Lalu menyampaikan kepada siapa? Ada yang bisa menyatakan itu? Siapa namanya? Tahun berapa dia lahir? Bertemu dengan siapa? Siapa yang menyaksikan? Tak ada yang bisa. Jadi metode seperti itu tidak kemudian menjadi ajang budaya di dalam penyampaian wahyu terhadap Al-Quranul Karim. Maka Allah lebih mengutamakan apa? Hafalan. Hafalan itu kemana? Kalbu. Tak ada orang menghafal itu dalam keadaan tidur, mati akal, mati hati, mati kalbu, tak ada. Orang yang menghafalkan Al-Quran yakin dan percaya, hakul yakin. Orang yang menghafalkan Al-Quran adalah orang yang hidup kalbunya, hidup akalnya. Nah, coba hadapkan saya dengan seorang pendeta yang tersohor, yang terkaya, yang paling bersih sepatunya, yang paling mengkilap bajunya, jasnya. Saya mau uji Bible. Benarkah Bible itu ada di dalam kepalanya? Tak akan pernah Anda bisa temukan. Benarkah Bible itu ada dalam hatinya? Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kenapa? Karena sejatinya item-item wahyu, rahmat, hidayah yang ada di dalam firman Allah yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa serta Daud, itu auranya sudah hilang. Yang muncul di tengah-tengah Kristen hari ini adalah bahasa manusia, bahasa terjemahan. Dan itu bukan bahasa langit. Yang bahasa langit yang datang kepada Nabi Musa, yang bahasa langit yang datang kepada Nabi Daud, yang bahasa langit adalah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan terjemahan itu adalah bahasa yang datang dari lantai 17 gedung Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Jakarta.
Dan itu bukan firman Tuhan, sebab Tuhan tidak ada di sana, tidak ada nabi duduk di sana. Mereka adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ada enggak kemudian nabi dan rasul di sana? Tak ada. Tapi kalau Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sampai kepada Abu Bakar, begitu juga Ubay bin Ka'ab, begitu juga Sa'id bin Sabit, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga sampai kepada para ulama, para tabi'in, sampai kepada santri, sampai kepada baginda, sampai kepada Bang Suma, begitu juga dalilnya. Apa yang keliru? Apa yang salah? Kenapa? Karena wahyu ilahi, kata Allah, nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang menjaganya. Meskipun tak ada perintah tertulis, meskipun tak ada perintah untuk menuliskan langsung, tetapi dituliskan dalam kalbu 1400 tahun sampai hari ini masih kekal kemudian. Sedangkan Yesus sepeninggal dia menapaki bumi, meminjakkan kaki di bumi, begitu terangkat, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Seketika hilang. Ada yang menghafal? Tak ada. Ada yang menuliskan di zaman Yesus? Tak ada. Lalu mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Hilang lenyap, seperti hilangnya rasa kentut yang keluar dari pantatnya Pak Bom-Bom. Tidak ada yang bisa tahu, cuman sekali bunyi dicium, setelah itu hilang selamanya. Itulah wahyu yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hilang, lenyap. Tapi kalau Al-Quran, coba di Asia, di Jepang, di Indonesia, di Belanda, di Afrika, dimanapun, ketika berbicara mengenai surah Al-Ikhlas, maka semuanya berbunyi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada satu hari kemudian, orang Cina yang naik menjadi imam, baca surah yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Tapi coba kalau Bible, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, hancur mina. Jadi karena itulah saudaraku, ketika ditanya tentang antara saya dengan Dinda Ardiansa itu tidak sama, ya ini cakupan umat Islam dalam menjelaskan. Dinda Ardiansa tidak menjelaskan dari aspek pewahyuan dalam hati, tetapi perintah dia mengikuti instruksi perintah dari pertanyaan saudara, lalu kemudian saya melengkapi. Saya dengan Dinda Ardiansa adalah satu paket yang sama-sama jawabannya mencakup tentang Al-Quranul Karim. Demikian. Masya Allah. Yesus, Izin makan dulu Pak Ardi, makan dulu Pak Ardi. loh kok kamu lari ke situ sih? Kamu gak perhatiin orang lagi ngomong? Enggak, baru mau makan dia, mau makan. Lapar seketika, kosong perutnya. Padahal jadi kalau 30 menit yang lalu habis makan ketoprak satu gerobak, langsung lapar saudara kita. Sekarang langsung habis ini minum minyak rem. Jadi gitu loh, kalau saya perhatikan tadi pembahasannya antara Yesus dan Banyuma, ternyata Injil itu hilang kemurniannya karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menghafalkan kepada murid-muridnya. Kemudian hilang seketika, hanya bayangan-bayangan semua yang ada di sana. Berinisiatiflah para penulis-penulis ini setelah Yesua ambasi yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam metode untuk menemukannya kembali, ya Baju Mbak ya. Iya benar Bang Andi. Nah, kalau cara seperti itu apa bisa dipercaya, dijadikan sebagai patokan bahwa itu adalah kitab suci, bisa apa enggak tuh kira-kira? Ditanya kepada siapa Bang Andi? Ke Baju malah nggak apa-apa. Dia ditanya nggak ilmunya kok. Bang? Pertanyaannya kalau kemurniannya, keasliannya sudah hilang, terus ada beberapa orang-orang berusaha untuk mencarinya kembali dengan metode penelitian dan seterusnya begitu, dan dibukukan kembali, apa bisa dianggap valid atau disebut kitab suci hasil penelitian itu? Silakan. Iya, yang disebut kitab suci namanya juga kudus ya, suci, maka tidak boleh kemudian tersentuh apapun selain daripada
firman Allah, nggak boleh. Nggak boleh ada pengantar, nggak boleh ada narasi tambahan, nggak boleh ada narasi pengurangan. Itu yang disebut kitab suci. Yang dimaksud kitab suci adalah kitab yang berisi ketetapan, hukum-hukum, instruksi, perintah, larangan, ketentuan Tuhan. Tidak ada campur tangan daripada sang nabi, tidak ada campur tangan daripada umat sang nabi. Kitab suci kalau dilalui dengan penyelidikan, penelitian, maka itu bukan kitab suci, itu kitab karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah ditetapkan sebagai absah, hasil daripada metodologi penelitian mutlak, absolut, uraian dari sang penyusun, nanti dikatakan valid ketika sang penguji mengatakan valid, maka diberi ijazah kelulusan. Nah, permasalahannya kemudian adalah seorang dosen penguji itu selaksa orang yang duduk di mahkamah atau muhtamar, konsili untuk menentukan satu kodifikasi sebuah data buku. Sehingga kalau ada buku karya ilmiah hasil penyelidikan melalui uji tes, maka itu sudah muncul keraguan dan inti dari buku tersebut bukan firman Tuhan, karena hasil manusia, upaya manusia, seperti terjemahan Al-Quran. Ya, jangankan Bible yang dibangga-banggakan saudara kita Kristen, terjemahan Al-Quran saja itu bukan firman Tuhan, apalagi Bible. Sekali lagi saya ulang, jangankan Bible, terjemahan Al-Quran aja itu bukan firman Tuhan. Ya, sengaja ternyata panjang supaya berkesan sampai 7 keturunan kemudian ke depannya, bahwa Bible itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Nabi, melainkan adalah upaya orang-orang untuk menerjemahkan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, yang disebut sebagai pemberita atau pemberi kabar atau pewarta, atau bahasa kerennya sekarang adalah wartawan. Gitu Bang Hadi. Mantap penjelasannya Bang Joma. Ini edukasi sekalian ya buat kita semua ya. Yesus, lu ada tanggapan Yesus? Dardiansa, ambil alih sementara Ji. Lanjut Ji nanti sampai. Iya, gak apa-apa. Saya tanya Ki juga. Siapa suruh Ki naik? Yesus masih mau ngomong kah? Kalau enggak saya tanya lagi nih Bang Joma nih. Ada satu lagi nih penekanan Bang Joma. Kalau sudah begitu, terus hasilnya sekarang yang diterjemahkan dari lantai 17 Jalan Keramat Raya, di sana tulisan gede LAI begitu, di dalamnya terdapat kata dan kalimat yang jorok, kekerasan yang tidak ada sebabnya, terus kemudian ada kontradiksi. Ini membuat orang teredukasi atau membuat orang bingung? Silakan. Iya, jadi sejatinya sebuah buku yang berasal dari seorang mahasiswa, baik itu S1, S2, yang nantinya menjadi hasil daripada perjuangan di dalam menempuh pendidikan, itu akan syarat dengan kebenaran yang dimaksud di sini adalah secara umum, secara global, sesuai dengan tema atau judul skripsi atau tesis yang dilakoni oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau isinya ada kekeliruan, ada coretan dari sang penguji, dosen penguji, itu wajar. Kenapa? Karena manusia sepandai apapun, IP-nya setinggi apapun, cum laude misalnya, tentu memiliki kelemahan di sana. Kenapa? Karena dia tidak maha mengetahui. Itu dulu. Tapi kalau berasal dari yang maha mengetahui, maka titik, koma, kode atas, kode bawah, koma pembuka, koma penutup, itu semuanya syarat dengan kebenaran,
yang akan tersentuh dengan dimensi segala lini dalam kehidupan manusia, dari fase ke fase, dari episode ke episode, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Itu yang disebut kalamullah, itu yang disebut firman Allah. Jadi dia tidak lekang oleh waktu, dia tidak tergerus oleh pengetahuan, dan dia kemudian tidak hanyut tertinggal oleh perkembangan zaman. Itu yang disebut kitab suci yang berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Intinya, berdasarkan dengan pertanyaan Bang Handi, ketika kemudian di dalamnya itu ada unsur yang tidak lebih penting dituliskan dibandingkan hal yang justru lebih krusial dituliskan, tapi tidak dituliskan, malah hal-hal yang tidak senonoh yang dituliskan, maka yakin dan percaya buku itu buku yang merupakan susunan kalimat menjadi sebuah rangkaian cerita dan informasi yang sesuai dengan selera pemesan atau sesuai dengan selera pemilik. Contoh misalnya, apalah arti dan manfaat sebuah informasi seorang ibu yang punya suaminya dalam perjalanan lalu mengajak laki-laki lain memuaskan nafsu birahi sampai pagi. Itu apa manfaatnya dibandingkan dengan menceritakan tentang masa kenabian daripada Yesus dari usia 13 tahun sampai usia 29 tahun. Kira-kira penting mana kita ceritakan tuh? Seorang perempuan mengajak laki-laki lain bersyahwat sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Itu diutamakan, dituliskan dalam sebuah buku, yang mana buku ini sangat bahaya bagi perkembangan emosional, perkembangan psikologi, perkembangan kejiwaan anak-anak kalau dia baca. Sementara ada yang sangat penting, yaitu sejarah kehidupan Paulus. Siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa neneknya, di mana dia pada saat dia hidup, apa yang dia lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bagaimana cara dia menerima wahyu sehingga muncul buku Roma, buku Filipi, Kiliki, Kaliki, Pararam, Padale. Dari mana ilmunya? Itu yang penting diceritakan. Siapa nama bapaknya? Lalu Yesus yang adalah sembahan saudara-saudara kita Kristen, apa yang dilakoni pada saat dia umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19. Siapa tahu dia adalah menikah di sana. Siapa tahu dia berumah tangga. Siapa tahu dia jadi pedagang sepatu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, ini penting untuk diceritakan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah suri teladan yang harus menjadi contoh. Bagaimana kita ingin mencontohi kalau sejarah hidupnya hilang, lenyap, dimakan pembinasa keji. Entah kemana perginya. Tidak mungkin Yesus di usia itu menghilang. Pasti ada sejarah hidupnya. Kenapa tidak diceritakan? Jangan-jangan di situ dia lagi berumah tangga. Nah, ini cerminan bahwa buku itu sudah melanggar etika atau norma kehidupan berakal dan berilmu sebagaimana amanat dari Kejadian dan juga Al-Quran untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, dan juga suara yang selalu kita dengarkan digaungkan. Yesus itu adalah suri teladan, Yesus itu adalah gembala yang baik. Tapi faktanya sejarah kehidupannya lenyap, entah dimakan siapa. Demikian Bang Handi. Waduh, mantap banget tuh jawabannya Bang Jema. Masya Allah. Komparasi kiri dan kanan, semoga teredukasi. Yesus, lu masih napas? Kalau enggak gue terusin nih. Masih ada satu nih yang perlu ditekankan nih. Ini kajian akademik. Terus kemudian menguji hipotesa. Dulu kita waktu kuliah ada skripsi, mungkin juga ada yang disertasi kan begitu. Di situ ada hipotesa. Mungkin waktu itu dosen penguji mengiyakan, bahkan memberi nilai A, dan mahasiswa ini bisa lulus kumlot. Tapi kalau skripsi di zaman dulu bahala itu kita bawa di zaman sekarang belum tentu bisa sinkron dengan keadaan perkembangan IP kan begitu. Bisa jadi tereliminasi dengan zaman. Al-Quran tadi udah diuji tidak makan oleh zaman. Kalau kita anggap terjemahan dari lantai 17 LAI itu begitu, di zaman dulu mungkin lulus emisi dan mungkin waktu itu akal masih bisa difungsikan. Tapi di zaman sekarang Mbak Jema, apakah yang kita disuguhkan oleh saudara-saudara kita itu bisa lulus emisi atau bisa masuk akal, atau hanya iman saja yang maju di sana? Produk hipotesa dari lantai 17 ini, silakan.
Bisa disimpulkan, Bang Handi. Apakah Saya lagi produk, nulis soalnya. Ya. apakah produk lantai 17 ini lulus emisi di zaman sekarang? Jadi sebuah pernyataan profesor atau ilmuwan bisa berlaku pada zaman tertentu, bisa. Tetapi yang disebut wahyu ilahi, kalau cakupannya itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka harus betul-betul semua cakupan yang ada di dalamnya, simpulannya harus benar-benar sesuai dengan seluruh umat manusia. Kalau berbicara mengenai seluruh umat manusia, berarti sejak kemudian wahyu itu disampaikan oleh sang pengabar, dalam hal ini sang penyampai wahyu, yaitu para nabi, maka sejak itu pula ketika wahyu itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka wahyu itu harus sesuai dengan keadaan manapun sampai kiamat datang. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan dari Allah. Karena Allah mengetahui, Tuhan yang maha mengetahui, paham betul perintah ini tidak cocok di abad ini, perintah ini tidak cocok untuk zaman ini. Karena dia tahu Tuhan tidak terbatas waktu, Tuhan tidak terbatas keadaan makhluk. Nah, sedangkan ketika dikatakan Al-Quran itu wahyu dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, maka Al-Quran harus selaras, serasi dengan keadaan kehidupan manusia sejak diwahyukan sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah 1400 tahun silam sampai hari ini, ayat suci Al-Quran berkesesuaian dengan zaman manapun. Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas pemerintahan, asas negara, asas kekeluargaan, asas kerabatan, bisa dipraktekkan di keluarga, bisa dipraktekkan di RT, RW, lingkungan, desa, camat, kabupaten, provinsi, dan kemudian se-Indonesia, bahkan sejagat raya alam semesta. Itulah Al-Quran. Tapi kalau yang bukan dari Allah, atau dari Allah tapi hanya pembatasan cakupan kepada kaum tertentu, sudah pasti tidak bisa merangkul semua aspek kehidupan manusia, kebutuhan manusia, keinginan manusia, aturan manusia, zaman manusia, keadaan manusia. Tentu tidak bisa. Karena kenapa? Sifatnya hanya temporer, hanya untuk masa tertentu dan hanya untuk kaum tertentu. Tapi kalau Al-Quran, coba Al-Quran itu, kenapa umat Islam itu percaya diri dengan kitab suci Al-Quran? Percaya diri, sepercaya-percayanya. Itulah umat Islam. Karena mereka yakin tak ada satupun lini di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran yang tidak berkesesuaian dengan orang Jeneponto, orang Bulukumba, orang Singjai, orang Palopo, orang Bone, orang Madura, orang apa lagi? Orang Toraja, orang Batak, orang Sunda, apalagi orang Jawa, orang Parepare, orang Maros, orang Makassar. Al-Quran semua ayatnya cocok dengan suku manapun, dengan bahasa apapun, dengan manusia seperti apapun modelnya. Mau yang ganteng kayak Bang Suma, mau yang jelek kayak Pak Bom Bom, semuanya cocok. Tak ada yang tidak cocok dengan Al-Quranul Karim. Cuma ada yang menolaknya, ada yang menerimanya, ada yang tidak mau terhadap Al-Quran. Itulah orang-orang kafir. Tapi kalau Bible, mana cocok dengan kita? Gak cocok. Kenapa gak cocok? Bayangkan, ada larangan kemudian bersunat, gak cocok dengan kita. Umat Islam kalau tidak bersunat, kena penyakit kandas, kurap, dan seterusnya. Nonotnya bergatal-gatal ria. Jadi tidak cocok dengan kita. Tapi mereka cocok dengan gatal-gatal, kurap, kudis di kepala nonotnya. Begitu, Bang Andi. Kalau kita nggak cocok. Benar-benar. Karena dia kabur mampu ada Banyuma. Satu lagi penekanan nih. Ini yang kita sering hadapi tiap hari di Banyuma. Ada produk akrobatik dari lantai 17, ya, itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya tidak ketahuan keasliannya atau jati dirinya, begitu, supaya mereka bisa diterima oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Mereka merubah bentuk, mereka merubah tampilan, baik dari sampul maupun sebagian isinya,
agar bisa diterima oleh mayoritas agama Islam atau Muslim seluruh di Republik ini, mereka memakai istilah-istilah yang Mang Juma terangkan tadi. Bagaimana cara kita menyikapinya ini agar mereka pengguna-pengguna ini sadar dan kembali menjadi Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri. Cara kita bagaimana menghadapi mereka, Bang Juma? Iya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wahai seluruh umat manusia. Jadi Allah di situ tidak menekankan hanya kepada orang mukmin, Allah tidak menekankan hanya kepada orang beriman, Allah tidak menekankan hanya kepada orang muslim, orang saleh, ya. Tetapi Allah menekankan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, makanlah yang baik dan yang halal yang dari bumi. Ini perintah oleh Allah, bukan hanya kepada umat Islam saja. Ini perintah dari Allah untuk seluruh umat manusia. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau atau apapun itu. Perintah Allah untuk seluruh umat manusia. Lalu apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu perintahnya kemudian. Langkah-langkah syaitan itu apa? Mengajar manusia dengan cara-cara tipu muslihat. Nah, cerminan dari pertanyaan tersebut kemudian saya mencoba untuk menguraikannya melalui Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an surah As-Surah ayat 52. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika uhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran ini datang kemudian oleh Allah sebagai petunjuk kepada siapapun yang kemudian menghendaki keselamatan dalam kehidupannya. Dan sungguh kata Allah, engkau wahai Nabi Muhammad melalui Al-Quran benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Karena Rasulullah diperintahkan untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Agar lurus maka semuanya harus lemput. Agar lurus maka tidak boleh ada yang bengklot. Semuanya harus lemput, semuanya harus lurus, jangan dibengkok-bengkokkan. Seperti misalnya di dalam Filipi 3. Di Filipi 3 nomor 18, Filipi 1 nomor 18, di sana ada kata yang kemudian disebut dengan kata prospasis. Apa kata prospasis itu dalam bahasa Yunani? Artinya mengelabui, menipu, maksud palsu, dalih yang dibuat-buat. Apa kata dalilnya? Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus Yesus diberitakan, diceritakan, diajarkan, disampaikan kepada siapapun, baik dengan maksud menipu, baik dengan maksud mengelabui, atau dengan maksud yang jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti memang ada perintah untuk mengelabui. Yang penting pengajaran tentang Yesus itu sampai kepada orang. Mau mengelabui, mau cara curjur, mau dia membohongi, mau dengan cara menipu, prospasis, tetap aja orang Kristen itu bersuka cita. Yang penting Yesus diberitakan dia adalah anak dewa, dia adalah anak Tuhan, dia adalah. Terserah orang mau percaya atau tidak. Yang penting beritakan dulu. Mau dengan cara propasis, menipu, mengelabui, atau dengan maksud baik, terserah, pokoknya ambak saja katanya. Tapi kalau di Al-Quran tidak. Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad membawa Al-Quran kemudian kepadamu agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang diwahyuhkan kepada mereka, apa yang harus berlaku kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupannya untuk sampai kepada jannah, agar mereka memikirkan. Makanya Al-Quran itu selalu berkata apa? Wala'allahum yatafakkarun afala ta'qilun. Al-Quran selalu merangsang manusia untuk berfikir, merangsang manusia untuk menggunakan otak, merangsang manusia untuk selalu menggunakan akal sehat. Itulah Islam. Tapi kalau yang satu itu kagak, mau dengan cara menipu, mau dengan cara mengelabui, EGP, yang penting jualan saya laris manis. Kalau di Islam kagak bisa begitu Bang Hadi. Makanya cara menawar,
cara cara menangkal ajaran setan dari manusia ini adalah apa? Gunakan akal. Jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jadikan Al-Quran sebagai koridor, jadikan Al-Quran sebagai sirat dalam menapaki setiap langkah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Lakukan sesuatunya dengan apa? Dengan filter Al-Quran, dengan filter akal. Karena dengan Al-Quran dan akal, iblis tidak mampu dan tidak berdaya terhadap kita umat Islam ini. Demikian Bang Andi, terima kasih. Wush, mantap sekali. Tapi masih ada penekanan banyak, Mak. Terakhir mungkin ini ya, terakhir ya. Orang-orang yang kayak beginian, nggak apa-apa. Orang-orang yang kayak beginian, ya nggak usah menyebutkan. Kita udah disuguhkan di depan mata kita tiap hari. Mereka jual di depan kita. Dihubungkan dengan surah Al-Baqarah 79. Nasibnya bagaimana kelak nanti? Ya, Masya Allah. Jadi sudah selesai? Lanjut Bang Andi. Itu aja cukup. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ayat suci Al-Quran, ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 79. 79. Kita awali dengan ayat 78. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menekankan, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab-kitab Bani Israel, tidak memahami tentang kitab terdahulu, tidak memahami tentang kitab Taurat, illa amaniya wa inhum illa yazunnun, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Apa angan-angan mereka? Menyembah Yesus. Itu angan-angan, karena tidak pernah diajarkan baik oleh Tuhan maupun oleh Yesus. Ibadah hari Mingguis itu angan-angan, itu duga-duga, itu khurafat, itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi makan babi, itu angan-angan, itu hanya duga-menduga. Karena kenapa? Tuhan dan Yesus tidak pernah mengajarkan. Apalagi tidak bersunat, itu hanya angan-angan, karena tidak pernah diajarkan oleh Tuhan dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku tersebut dengan tangannya sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan, hai, buku kami ini adalah dari Allah, dengan maksud yastaru bihi thamanan qalila, mendapatkan keuntungan dan menjualnya dengan harga yang murah. Apa bayaran daripada hasil jualan buku itu? Oke bos, kamu kasih kita 13 buku, kamu kasih kita hasil penyelidikan 4 buku, kalian kami kasih gelar rasul. Cuma itu, hanya sekedar ingin disebut rasul. Tapi apa kata Allah? Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka. Coba kita lihat, penulis-penulis buku ini ada nggak yang mati dalam keadaan baik? Nggak ada. Wassalam semua. Dan celakalah mereka kata Allah, karena apa yang mereka perbuat. Di dunia mati mengenaskan, di neraka digoreng dalam keadaan kekal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi sahabat, kenapa umat Islam itu begitu baiknya sudah bisa berbicara? Yang diajari adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai anaknya ini kemudian bisa berjalan ke masjid, diajarin apa? Alif, ba, ta, za, diajarin mencintai lisannya, lidahnya, jasadnya, tangannya, kakinya, otaknya, matanya, pendengarannya, lambungnya, semua diajarin untuk mencintai kitab sucinya. Maka mereka kemudian diajari setelah dia belajar 4 tahun 5 tahun, wa di atasnya wa, min membunuh nun di atasnya min, ha di atasnya hu, sukun min, wa minhum, a di atasnya u, alif di atasnya u, min tasdid di bawahnya mim, ummi,
di atasnya umbu sukun waw nun fathah wa miyuna dan seterusnya. Diajarin otaknya, ritme jantungnya, saraf-saraf dalam tubuhnya, lisannya fasih di dalam membacakan ayat suci kitab sucinya. Subhanallah. Itulah umat Islam. Tapi kalau mereka, coba pendeta yang naik ke sini. Saya lagi di luar Bang Suma. Saya lagi tidak bawa Bible. Nanti kalau saya pulang ke rumah, baru kuhajar kau dengan Bible. Kau itu tidak mengerti Bible. Kau tidak paham Bible. Hei, kuceluk, bagaimana kau bisa paham? Aku yang hafal, kau tidak tahu di dalam otakmu nggak ada Bible. Yang paham saya. Kenapa? Karena saya hafal. Ente tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena Biblemu tak ada di otak. Biblemu hanya ada di kertas. Gimana kau ngajarin saya Bible? Yang hafal saya, sedangkan kamu nanti bisa menyuarakan Bible ketika kau baca. Begitu kau lepas baca, di otakmu kosong kembali. Kalau di Islam kagak. Kami tahu, kami hafal. Kami yang menghabiskan usia untuk dialog lintas agama berapologet Islam ini, jangan ragukan pemahaman Bible kami. Kenapa? Bible itu sudah masuk di kepala, tembus turun, terus ke bawah. Kami simpan di telapak kaki. Al-Quran tetap ada di atas. Jadi susah kalian mau melawan kami, karena kami lebih paham daripada ente yang hanya konsentrasi terhadap perpuluhan. Demikian. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Handi. Maaf, setelah banyak pertanyaan, banyak membuang waktu antum memberi edukasi di sini. Tanpa bayaran loh ya. Tanpa bayaran, menggali ilmunya banyak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Masya Allah ketemu lagi kita. Bang Ardi, Bang Handi, Mbak Syahra dan semuanya. Jumpa kembali dengan Al-Ayyubi si Sang Juragan Jagung. Salam. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Imrus. Gimana kabarnya? Tiga Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan Tuhannya menjadi tiga? Ya nempel-nempel kata pendeta Risuli Lubis. Yang ambil kertas habis itu dibagi tiga gitu. Iya. Disobek-sobek. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Tiga ini tapi satu. Tidak boleh bersatu, ini tidak boleh bisa berpisah. dipisahkan. Sinting itu namanya. Tapi kalau bom polpen, bom, coba polpen diperhatikan bom polpen 3. Gimana itu? Bom itu Bang Ayubi. Polpen 3. Ada pasien. Ntar dulu kalau bom itu polpen 3. Ini polpen 1, ini Bapak. Polpen 2 Putra, polpen 3 Roh Kudus. Ini tidak bisa dipisahkan, tapi berpisah, tapi semuanya polpen. Gitu banyak. Kalau ditanya ada berapa polpen tuh? 3 polpen tapi satu hakikat. Satu hakikat polpen semua gitu. Oh, berarti kalau polpen satu rusak semua? Ya beli lagi. Mana sih lu kan bisa bikin lagi. Gimana sih Pak Ardian sebenarnya? Gampang jawabnya. Tapi gini loh Bang Handi. Pada saat Al-Ayyubi bertanya, nih saya tanya kepada Bang Handi. Bang Handi, 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa Bang Handi? Jangan nanya tambah-tambah dong, kali juga jangan lupakan katanya. Loh, nggak bisa dikali, mana bisa dikali, nggak bisa, itu konsepnya harus tambah. Ya tapi terindasi itu bukan kali, bukan tambah tapi kali. Ah, itu konsepnya siapa lah, wong jelas-jelas 3 kok. Ya menurut pendeta itu iman saya, kata pendeta. Kenapa kau ganggu, gitu loh. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Matius 3, 16, 17. Pada saat Yesus dibaptis, kemudian ada suara yang terdengar dari sorga. Ada Roh Kudus ya berupa burung merpati, ada suara yang terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berapa itu? 1, 2 atau 3? Menurut Yohanes dia juga. Wah, dia juga gimana? Aku tanya sekali lagi, 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? Jangan tanya tambah-tambah kepada pendeta, kali-kali aja. Gimana sih lu? Gak pernah dengar apa mereka menjawab?
lanjut. Ada pembeli. Ya nggak Pak Nyoba, sering kan begitu Pak Nyoba jawaban mereka. Ada aja jawabannya. Iya, karena sejatinya mereka menanggalkan akal untuk menjelaskan sesuatu. Tak ada yang bisa dijelaskan tanpa akal. Tak ada yang bisa dipahami tanpa akal. Tak ada yang bisa diterangkan tanpa akal. Kalau hanya modal akal-akalan, itu bukan menerangkan. Ya, itu membengkokkan atau memiringkan. Kalau tanpa akal dan hanya akal-akalan, itu bukan menjelaskan, tetapi mengaburkan. Ya, itulah yang terjadi. Contoh yang tadi, 1 tambah 1 tambah 1, yang terang itu adalah 3. Tapi digelapkan. Apa itu? Jangan, itu adalah 1. Jangan kau pakai hitungan-hitungan kayak begitu. Jadi maksudnya apa? 1 kali 1 kali 1 kata dia. Gimana kalau dibagi? 1 dibagi 1 sama dengan 1, dibagi 1 tetap 1 kata dia. Nah sekarang ketika itu berlaku, berarti pada saat dia di langit dibagi lagi turun ke bumi, kan tidak ada pembagi kan? Berarti yang di surga dan yang di bumi tetap aja 1. Nah gimana tuh ketika konsep Tuhan Maha Besar? Ayo yang anak Maria ini tingginya paling 2 meter, begitu naik ke langit jadi maha besar. Nah, bisa nggak dibayangkan itu uratnya, lehernya gimana besarnya, giginya gimana besarnya? Berarti dia jadi raksasa dong. Dia bukan jadi Tuhan, tapi dia jadi raksasa. Itu sudah pernah saya tanyakan Bang kepada teman-teman Kristen. Saya nanya gini Bang, Tuhan yang maha besar apakah benar menjadi manusia? Benar katanya. Oh gitu. Pada saat Tuhan yang maha besar menjadi manusia, yakni Yesus, apakah bisa Yesus ini masih disebut maha besar? Oh iya, Yesus maha besar katanya. Saya tanya, besar mana Yesus dengan rumahnya? Bingung dia jawabnya. Aduh, memang gimana tuh? Untuk yang seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar saja ya, mereka itu sudah kelimpungan. Apalagi kalau pertanyaan yang seperti yang ditanyakan Bang Zuma, ya mencret lah mereka. Di bawah ada yang menjawab itu Bang Nyoba, bukan fisiknya yang besar. Katanya ada di bawah itu menjawab, bukan fisiknya yang besar. Lalu apanya? Nggak tahu saya, orang dia ngomong di bawah. Gimana ceritanya? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus itu tidak maha besar, tidak menjadi raksasa, bagaimana dia bisa mendengarkan semua apa yang ada di atas muka bumi ini? Ayo, kalau dia masih dalam pendalaman materi biologis jasad. Nah, alat mendengarkan bagi makhluk bernama manusia itu kuping. Kenapa Yesus tidak bisa mendengarkan ketika ia duduk kemudian di Yerusalem di Galilea? Dia tidak bisa mendengarkan apa yang terjadi di Arab. Karena karena gendang kupingnya itu kecil. Supaya dia mendengarkan seluruh makhluk, ibarat dia sebagai manusia, maka mau tidak mau dia harus punya kuping mengembang supaya gendang telinganya itu besar dan bisa mendengarkan segala sesuatu. Nah kalau sebelah kupingnya membesar, bagaimana dong? Makanya batillah, kata Allah, batillah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Isa, Yesus manusia, itu nggak bisa. Allah itu maha mendengar. Yesus punya kuping, tidak maha mendengar. Oh dia harus maha mendengar, Bung. Kenapa? Ya karena dia itu Tuhan lah. Kalau dia Tuhan berarti dia harus maha besar. Kalau ada yang mengatakan bukan jasadnya, lalu bagaimana dia bisa maha mendengar kalau kupingnya masih sebesar donat? Kalau Tuhan Anda itu adalah Yesus, maka Tuhan itu maha besar, maka kupingnya Yesus harus sebesar lautan. Nah bayangkan giginya bagaimana besarnya. Mau punya Tuhan raksasa? Mau punya Tuhan raksasa? Malak ku janak kira. Wow, mantep aja. Malah kalau orang ketemu Tuhan kayak gitu ya kabur gua. Itu bukan Tuhan Bang Andi, itu raksasa. Iya. Raksasa itu. Ini Bang, mohon pencerahan Bang. Iya.
si Kristen yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, Ilyas Zulkifli, itu tadi kemarin ya bilangnya begini, Bang. Di dalam Al-Quran yang meminta disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam Biblos yang minta disembah itu adalah iblis gitu. Nah, secara tidak langsung si Ilyas Zulkifli ini ingin mengungkapkan atau ingin mengatakan bahwasanya yang minta disembah itu hanya iblis gitu, Bang. Secara tidak langsungnya seperti itu, Bang. Monggo, Bang. Iya. Yesus sendiri berarti adalah konco-konco iblis. Kenapa saya katakan Yesus konco iblis? Karena pernah enggak Yesus itu mengajarkan menyembah? Pernah enggak? Pernah enggak? Yesus memerintahkan kemudian oknum di luar dirinya sembahlah kepada Allah saja, karena hanya kepada Dialah kamu harus berbakti. Berarti Yesus ini adalah apa? Tentaranya ya kalau ini dalam tanda kutip ya tentaranya iblis, Bang. Tentaranya iblis gitu. Kalau yang minta disembah adalah iblis, sementara Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Berarti secara tidak langsung dalam tanda kutip Yesus ini prajuritnya iblis, Bang. Berarti mereka menyembah prajurit iblis. Sedangkan kita menyembah adalah rajanya iblis. Betul? Benar nggak? Betul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu raja segala raja. Dia merajai segala makhluk. Ayo, masih mau datang besok. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan Elohim yang menciptakan iblis. Ayo, masih mau datang. Lumpuh kok itu? Keluaran 20, Keluaran 34, Imamat 26, Ulangan 4, Ulangan 5. Di situ Tuhan alam semesta mengatakan, jangan kamu coba-coba menyembah selain daripada aku, sebab aku adalah ilah yang pencemburu. Jika di tengah-tengahmu ada orang yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendirilah yang mula-mula untuk melempari dia batu, lalu orang senegeri harus melemparinya dengan batu sampai ia mati. Bang Handi kemana dia? Kemana Bang Handi? Menghilang. Janganlah kamu membuat patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab aku Elohim Tuhanmu pencemburu. Dia tak mau kita menyembah yang lain, dia maunya kita menyembah dia saja. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 22, apa kata Yesus? Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, dan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Berarti Yesus menginformasikan bahwa Yesus dan teman-temannya menyembah kepada hakikat yang minta disembah. Berarti apakah bisa saya mengatakan Yesus menyembah setan? Tentu tidak. Tidak. Keluaran 20 nomor 3 sampai nomor 5 juga mengatakan begini toh. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, menyerupai bom-bom, jangan. Yang ada di langit di atas, atau yang bumi di bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Elohim Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku, kata Tuhan. Berarti yang cemburu kalau kita menyembah yang lain ini adalah setan, karena dia cuma mau disembah dia saja, jangan yang ada yang lain. Oh mama kenapa orang ini tidak punya otak, Le?
Bicara tak punya otak sekali-kali. Tuhan itu menciptakan kita untuk disembah saja. Jangan menyembah yang lain. Tak boleh menyembah. Karena kenapa? Tuhan itu marah kalau kita menyembah kepada yang lain. Ada juga di dalam perjanjian baru dituliskan, tetapi Yesus berkata kepadamu, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Elohim dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti itu maksudnya beribadah. Latreuo dalam bahasa Yunani artinya beribadah, menyembah. Berarti Yesus ini konconya setan yang mengajarkan menyembah dirinya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas nomor 8. Merasa mikir tuh kalau begini nih, ya takut mas saya, mending saya lari saja. Jadi apa? Ini boleh bang, boleh bang. Se Ilyas Zulkifli tak gelem maca ayat lanjutnya, tak gelem. Itu kan tertulis Lukas 4 nomor Lukas 4 nomor Lukas 4 nomor 7 kalau nggak salah, terus Matius 4 nomor 9. Yang ayat 10-nya nomor 10-nya tak baca bi Ilyas Zulkifli bang, tak baca tako orang Kristen mana pernah dia berani berdialog sama aku dari grup WA. Dia pernah ku kejar sampai dia mencret yang keluar pelek sepeda robek celana dalamnya. Ku bilang kau jangan nipu-nipu pakai nama aku, tapi dia mengaku bisa bahasa Arab. Waktu itu saya kasih bahasa roh berdasarkan Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Mencret sendal jepit ku buat sampai sekarang. Taunya dia aku ada di Zoom, taunya dia aku ada di TikTok, tapi dia tak berani mendekat. Begitu dia cium ada aroma Bang Suma, menjauhnya dia. Pura-pura dia baca kitab Gondol. Kalau ditengoknya ada Bang Suma di bawah komalnya, dia pura-pura mabuk kecubung. Itulah Zulkifli Ilyas. Mencerte pun pernah aku bikin. Begitu. Bang, tadi dia bilang di dalam surah Toha ayat 14 itu kan tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bacaan yang benar kan seperti itu. Kata si Garong itu bang, si Garong kata si Kucuk itu faubudni katanya bang, faubudni bukan aduh lawak iya betul. Oke, saya kira begitu adik-adik sekalian, sahabat-sahabat. Mungkin kita rehat dulu, istirahat dulu ya. Kalau sudah tidak ada lagi dari saudara Kristen yang mau berdialog, kita tutup dulu sesi. Bang Juma mau tanya bang Juma. Saya baru mau bilang oke. Oh iya, silakan bang, silakan. Kenapa Ki? Ini judulnya kan siapa Tuhan Yahudi dan Nasrani bang ya? Iya. Mau tanya Bang Juma, di Al-Quran itu kan ada di surat mana ya yang menyuruh menyembah di negeri ini, Mekah itu bang ya? Oh iya. Ya, apakah Tuhan Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama bang? Terima kasih ya. Bang. Baik, pertanyaannya, apakah Tuhannya Yahudi dan Nasrani itu Tuhan untuk negeri Mekah, atau Tuhannya Nasrani Yahudi itu hanya Tuhan untuk wilayah Israel saja? Boleh dijawab? Silakan. Silakan. Apakah Elohim itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah, atau negeri Mekah itu bukan Tuhannya Elohim? Boleh dijawab, Bang? Menurut abangku ini,
Abraham, Elo Ishak, Elo Yakub, apakah itu Tuhan bagi negeri Mekah juga? Atau dia hanya Tuhan untuk Yerusalem, Galilea, Yudea, dan seterusnya? Tapi ketika di Mekah, dia bukan Elohim di sana. Silakan dijawab. Biar saya bantu, Pak. Biar saya bantu ya. Menurut keterangan atau pemaparan dari pendeta Muri Walianto Matalu MYM, Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda. Itu menurut pendeta loh, bukan menurut orang Islam. Gitu loh, Pak. Jadi jangan sok ke Yahudian karena Tuhannya beda, Pak. Gitu, Pak. Kata MYM yang ngomong loh ya, bukan saya. Saya cuma mengulang apa yang dikatakan oleh MYM, Pak. Ya, saya tambahkan lagi ya, Bang. Iya, baik. Di dalam Bible banyak data kemudian yang menerangkan bahwa Tuhan yang disembah Bani Israil, dalam hal ini orang yang mengikuti instruksi pengajaran Nabi Musa dan juga Yesus, itu menyembah Tuhan alam semesta. Contoh misalnya ketika diterangkan di dalam kitab Mazmur atau kemudian dalam kitab Kejadian, di situ Tuhan menerangkan bahwasanya Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Tuhan semesta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau berbicara semesta, berarti bukan cuma wilayah Indonesia, bukan hanya wilayah Eropa, bukan hanya wilayah Arab, bukan hanya wilayah Asia, tapi seluruh alam semesta. Rabbus samawati wal ard, artinya Tuhan langit dan bumi. Nah, apakah Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu Tuhan langit dan bumi, atau Tuhan hanya untuk negeri Kanaan saja, atau hanya Galatia saja? Artinya kalau Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, itu sama dengan ikutilah aku, jangan kau menyembah patung-patung itu. Sebab patung itu bukan Tuhan negeri ini. Patung itu hanya berhala. Patung yang kalian sembah itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Tapi ayo ikuti aku, menyembah negeri, menyembah Tuhan negeri ini. Siapa itu? Rabbus samawati wal ard, Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Dia. Seperti itu, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, itu sudah pasti Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah kemudian oleh Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya untuk menyembah kepada Allah saja, jangan yang lain. Dikatakan, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalil ayat tersebut di dalam surah yang sama dengan mengatakan, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani
ya, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika kemudian Nabi Yakub mau meninggal, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, apa yang hendak kalian sembah sepeninggalku? Anak-anak Yakub kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami akan berserah diri kepadanya. Jadi jelas bahwasanya Tuhan yang datang kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam. Itu tidak bisa diragukan. Kalau Anda ragu, silakan Anda baca Kisah Para Rasul Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan mengangkat perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan menjadi sembahanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, dan ini adalah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa kemudian kita mematok bahwa keturunan Nabi Ismail itu tidak menyembah Tuhan yang sama. Sedangkan dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan mengangkat sumpah, aku akan menjadi Tuhannya Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Makanya kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau lagi, nanya nih Bang Juma. Kan belum selesai Bang, dengerin dulu Bang, belum selesai. Coba dulu kan. Oh iya, maaf. Ya, 30 detik lagi Bang, maaf ya. Jadi ketika kemudian dikatakan aku akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu dan keturunanmu, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yahudi kemudian pada masa itu tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena mereka tahu yang datang pada diri Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang sama yang telah datang kepada Nabi Ibrahim, nenek kakek mereka kemudian. Nah, itu yang perlu disadari Bung. Kalau Kristen ini yang bermasalah karena Tuhannya beda dari agama samawi. Demikian. Iya. Mau nanya nih Bang Juma. Assalamualaikum. Silakan Bang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Mau nanya ini perbedaan Kristen sama Nasrani gitu. Segitu aja Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nasrani itu di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, orang Yahudi, Nasrani, kemudian siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kebangkitan, maka mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, kata Allah. Itu diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau enggak salah di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 62 ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Meskipun kemudian dari orang Nasrani ini, orang Yahudi ada yang ingkar, Yahudi ada yang ingkar, Nasrani ada yang ingkar, dan seterusnya. Akan tetapi kalau Kristen ini tak ada yang beriman dan tak ada yang ingkar kecuali mereka yang setelah mu'alaf. Karena Kristen ini adalah sebuah sekte di luar dari Yahudi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Itu dijelaskan di situ. Meskipun akar dari Kristen itu sendiri itu berasal dari ahli Taurat atau orang Farisi, artinya berakar dari Nasrani itu juga. Akan tetapi orang-orang yang ingkar kemudian terhadap kenabian Rasulullah Isa alaihissalam, sama seperti Syiah yang tadinya bersumber juga akarnya dari Islam, kemudian membikin agama sendiri
yang mana ajarannya itu hukum-hukumnya diambil dari Al-Quranul Karim milik umat Islam. Begitulah Kristen mengambil juga alur dari kitabnya orang Yahudi. Demikian Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini belum nanya sama saudara Kristen yang ini loh dari tadi nih ya kan. Mumpung ada Bang Juma, takutnya dia ntar kan. Ya udah buru-buru, silakan. Aku lagi juga makan ini. Terusin. Enggak, Ya, mau nanya. silakan Saudara Imrus bertanya sambil saya lukis alisnya yang sebelah kiri dulu ya. Jangan goyang mulutnya aja, silakan. Tuh kan, yang mau dilukis alisnya yang jangan goyang mulutnya. Saya bingung ini. Yang mana dulu ini ya Allah. Mulutnya Oke, nggak apa-apa. mulutnya aja yang goyang, alisnya jangan goyang karena saya lagi lukis ini. Silakan. Iya, alhamdulillah ya. Pak Yesua, karena ini ada Bang Juma, Bapak nggak bisa lari-lari ya. Saya mau tanya dari pagi tuh sebenarnya saya tanya ya mas saudara Kristen. Ini ada saya gerak-gerak nih ya, tapi enggak kayaknya nih. Oke, Pak Yesua, ini kan Bapak tadi sampai bertanya tentang Tuhan negeri Mekah. Kita yang deket-deket aja yang biasa kita lihat itu loh. Ini gereja banyak loh. Ya, banyak di mana-mana ada gereja ya. Kita kalau itu ngelihat itu ada gereja. Pertanyaannya, Gereja yang banyak ini surganya sama nggak? Jangan kasih tahu Bang Handi ya jawabannya ya. Silakan Pak Yesua, terima kasih. Hanya itu aja. Sama Bang, tetap sama. Tetap sama. Yakin Pak ya kalau sama itu para pendetanya, Pak pendetanya bisa nggak dia memberikan pelayanan di gereja B? Pendeta gereja A memberikan pelayanan di gereja B, bisa nggak? Harusnya bisa Bang, cuman pendetanya itu kadang pada gengsi Bang. Enggak, jangan bicara harusnya bisa pada gengsi. Yakin kan Pak jawabannya Pak? Tadi Bapak bertanya tentang negeri Mekah, yakin banget. Nah ini yang deket-deket aja. Bisa nggak Pak? Bisa Bang, bisa. Kalau bisa, Bapak bisa ambil saya satu contoh aja. Di mana yang bisa Pak? Ya, pendeta HKBP ya memberikan pelayanan di tempatnya gereja yang bukan HKBP. Saya nggak usah sebut namanya. Gereja HKBP mengajar di gereja BPKB. Nah, coba Nah, iya enggak gitu ya. Bisa aja Bang, bisa aja lah. Nggak ada yang nggak bisa lah Bang. Sama-sama Bang. Oh, bisa ya. Dari pagi tapi lah Pak ini saya... belum pernah kita lihat tapinya. Bisa tapi belum pernah kejadian kan gitu ya. Itu Bang. Itu langsung dikunci lagi. Udah sekian, terima kasih cukup. Udah tapi Bapak udah disimpulkan langsung. Udah kekunci tuh Pak. Udah tengkurap ya. Bapak bilang bisa aja, tapi disambut langsung sama Gurunda Bang Juma. Tapi kita nggak pernah lihat. Ya. Udah selesai. Nggak pernah dilihat loh. Jadi nggak ada. Bisanya bisa, tapi nggak pernah ada. Kalau rebutan mimbar ada sih, pernah kulihat. Kalau ribut. Nah, mau lanjut yang pertanyaan masih segaris sama yang tadi Bang. terus saya berpendapat dulu. Nggak bisa itu, lo asal ngomong nggak bisa. Gak mungkin yang anti patung, pendeta anti patung mau masuk ke dalam gereja yang ada patungnya, nggak bisa. Itu jawabannya. Lanjut. Kupikir tadi Bang Hadi mau bilang antipati. Bang Imrus jangan kemana-mana dulu ya, karena yang saya bulatin tadi tinta hitam baru matanya yang sebelah kiri loh, kanan belum. Ini dari tadi saya nggak gerak-gerak ini loh. Iya. Cuma ngomong saya doang. Ini alis saya nih, aduh. Iya. Ya gimana Saudara Yesua? Gini Bang, mau tanya Bang. Bang Handi tadi mau ngomong, sudah Bang Handi? Sudah Bang. Udah saya, udah. Oh sudah. Ya. Gini Bang Juma. Soal nama ini Bang Juma. Iya. Di Taurat kan itu nama Tuhannya kan YHWH itu kan Bang Juma. Iya. Kalau di Islam kan
Alif lam lam ha kan Bang Juma. Allah gitu kan Bang Juma. Iya. Apa Beda lah kedua ceritanya nama? kan gitu. Hah? Gimana Bang Juma? Beda lah ceritanya kan. Beda Maksudnya antara. sama apa enggak gitu Bang Juma? Makasih Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai nama Tuhan, di Islam itu kemudian banyak dikenal nama Tuhan. Bukan cuma satu. Nama Tuhan itu ada 99 nama, yang mana nama itu adalah sifat Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang disembah kemudian oleh Bani Israel, ya itu adalah hakikat yang sama Bang, cuman penyebutannya aja yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda dalam penyebutan? Karena di dalam, misalnya kita kenal di dalam bahasa Ibrani ada yang disebut Adonai, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, Leroy, Asadai, Emmanuel, Ehye Aser Ehye, Yothefa Fejire, Mekadiskem, Nisi, Rafa, Sabaut, Salom, Sama. Nah, sedangkan kalau di Islam, gelar-gelar seperti itu dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Yang sama kemudian penyebutannya, apa artinya atau maknanya dengan yang disebutkan dalam nama-nama daripada yang saya katakan tadi, yaitu nama-nama yang ada dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah memberi gelar, Allah menamakan dirinya kemudian Al-Hayyu yang maha hidup, atau Yod-He-Vav-He yang ada, yang akan ada. Itu hanya gelar saja. Tetapi pada prinsipnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah sama. Sama, satu hakikat namun sifatnya yang baru dijelaskan kepada manusia. Contoh dalam Al-Quran itu bagaimana kami sering mengajarkan huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jadi nama-nama Tuhan itu banyak emang Bang. Nama Tuhan itu banyak. Jadi kalau merujuk kepada nama, ya sama seperti Bang Suma, namanya banyak, panggil Sensi, panggilannya ada Bang Alim, ada yang manggil Bang Zuma, ada yang manggil, pokoknya banyak namanya. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu, seperti itu. Oke? Oh berarti beda cara penyebutan gitu ya Bang Juma ya? Iya. Tapi sosok dan pribadinya itu sama Bang ya? Sama, betul. Oke Bang, siap. Lanjut Bang. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Maaf sebelumnya ya. Saya mau bertanya tentang Taurat. Kalau Qurannya diturunkannya berangsur-angsur, ada yang mengatakan Taurat itu turunnya itu sekaligus sudah menjadi gitu, sudah ada tulisannya dan ditulis di batu permata yang hijau, jamrud katanya. Itu ada, kalau nggak salah begitu, ada yang mengatakan itu apa betul itu? Gitu aja. Maksudnya Bang? Ya kalau Al-Quran ya turunnya itu berangsur-angsur. Iya. Kalau Taurat itu katanya sekaligus turunnya itu, apa betul itu? Iya, di Al-Quran surah Al-Araf diterangkan kemudian oleh Allah. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Di situ Allah mengatakan bahwasanya wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila. Nah, ketika kemudian dikatakan demikian,
kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, ya, pelajaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya bahwasanya Nabi Musa ini menerima suatu pengajaran berupa wahyu yang dituliskan oleh Allah melalui lauh batu. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Seperti itu, Bang. Oh iya. Berarti betul ya, ada yang... Iya. Cukup dulu ya Bang, karena ini tadi pertanyaan Kristen kita ini, saudara kita Kristen ini belum tuntas. Oh ya, silakan. Terima kasih. Dikatakan fil alwahi, artinya pada batu tulis, gitu ya Bang. Ya, berarti sekaligus turunnya. Iya, betul. Tidak berangsur-angsur. Beda dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya Bang Hendy, Imro, Sentosa dan lain-lain. Selamat siang semuanya. Lanjut Bang. Ya, Yesus tadi pertanyaan kamu udah dijawab Banyuma gimana? Ada sanggahan? Gak ada Bang, mantap jawabannya Bang. Nah. Ada lagi? Saya kira cukup dulu Bang. Silakan dilanjut Bang yang lain. Oke. Kenapa ya? Kristen ini Tuhannya beda sama Tuhan para nabi ya? Yesus. Siapa tokohnya itu yang merubah Tuhan? Sama. Hah? Sama. Nah, Banyuma sama katanya sembahannya Kristen sama Yahudi sama Islam. Lanjut Banyuma. Tentu nggak sama Bang, karena orang Kristen itu menyembah makhluk, sedangkan orang Yahudi dan Islam menyembah pencipta makhluk. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu menyembah makhluk, sedangkan umat Islam dan Yahudi menyembah Khalik. Ya, Khalik pencipta, makhluk ciptaan. Nah, Yesus yang kalian sembah itu adalah ciptaan, sesuatu yang berasal dari tidak ada menjadi ada, dan dia adalah manusia. Mau sampai kapanpun, sampai onta bisa pakai sepatu sendiri, tidak akan pernah ditemukan dalil bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu makhluk. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, ketika kemudian ditanya oleh Paulus, siapakah engkau, apakah engkau Tuhan? Yesus menjawabnya, aku adalah Yesus manusia, artinya makhluk dari Nazaret. Bahkan kalau Anda baca di dalam kitab saudara sendiri, di sana diterangkan bahwasanya makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang berasal dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Persis ini Yesus dikatakan sebagai makhluk, sedangkan yang kami sembah bukan makhluk tapi Khalik. Demikian. Itulah bro, beda bro sembahanmu. Mana? Yesus. Kalau pandangan orang lain bebas Bang. Dalam Al-Quran terus surat. Dulu Bang Paman, katanya Bang Juma ini pendapat saja, pandangan Anda, tapi kenyataannya enggak. Bisa dibuktikan kenyataannya Bang Juma kalau yang disembah Yesus ini adalah makhluk. Silakan. Jelas makhluk, karena kalau tidak diimani sebagai makhluk, maka orang Kristen jatuh di dalam keadaan di mana Kristen ini adalah penyesat dan Kristen ini adalah antikristus atau dajjal. Kenapa dikatakan demikian? Tapi memang Kristen ini antikristus, betul. Mau seperti apapun, Kristen ini adalah pengikut dajjal. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos. Planos ini adalah pembohong atau penipu. Sebab banyak pembohong, banyak penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai makhluk. Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Yesus ini harus diimani sebagai sars, daging atau makhluk atau ciptaan. Kalau tidak, maka kita antikristus. Alhamdulillah umat Islam sedunia mau sampai mati mereka akan mengimani Yesus itu adalah daging. Yesus itu makhluk biologis. Yesus itu makhluk ciptaan.
Nah, sedangkan Kristen gak mengaku itu. Berarti yang dimaksud antikristus di 2 Yohanes 1:7 adalah Kristen. Kenapa? Kristen mengatakan dengan mulutnya Yesus itu manusia, tapi pada praktiknya Yesus itu adalah Tuhan. Berarti mereka adalah planos, pembohong. Demikian. Itu Yesus, ada tanggapan Yesus? Bro. Ya bang. Tapi gua dengar kemarin kamu Kristen beda sama yang lain ya. Yesus itu bukan Tuhan menurut kamu ya? Ya bro, jangan loading lama. Planos itu pendusta atau planos itu penipu ya. Kalau pendusta itu artinya dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, menyesatkan dirinya sendiri. Tapi kalau penipu itu melakukan penyesatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi beda pendusta dengan penipu. Kalau pendusta itu untuk dirinya sendiri, kalau penipu itu untuk orang lain juga. Nah, sedangkan bahasa yang digunakan situ adalah planos. Itu adalah penipu. Di atas pendusta. Kalau pendusta itu kan berbicara untuk dirinya, untuk menyesatkan dirinya, untuk membebaskan dirinya, itu penipu. Ya, itu pendusta. Tapi kalau penipu itu mencederai orang lain, menyesatkan orang lain, menjadikan orang lain menjadi korban yang tadinya bukan nyuhang dianggap nyuhang. Nah, itu. Saya kira begitu Bang Handi. Kalau saudara Yosua ini mau mengistirahatkan lidahnya silakan aja dulu. Nanti kalau sudah niat misi enggak belamang. Belum sekolah. Ertong gitu kau istirahat sedikit dekor. Enggak apa-apa, gua kasih data nih kalau dia mau. Iya. Ya Yesus kamu udah selesai Yesus? Pelok Bang Handi. Gimana Bang? Ya gimana kamu udah akui kalau Yesus itu ciptaan? Ya, manusianya emang ciptaan Bang. Oke. Berarti Tuhanmu ciptaan kalau kau menuangkan Yesus karena dia ciptaan, betul? Tapi dalam dirinya itu ada sosok hakikat. Oke, baik. Nah, itulah yang disebut planos Bang. Manusianya ciptaan, rohnya bukan ciptaan. Silakan. Itu sama halnya Anda sedang menjual cincin yang batu, tapi Anda mengatakan tetapi di dalam batu ini juga ada emas 100%. Nah, itu yang dimaksud planos. Itulah yang dimaksud kebohongan. Beda, jadi Bang. Anda Bang Juma, rohnya beda Bang Juma. Oh nggak bisa. Roh Yesus itu tetap aja ciptaan. Karena di dalam Zakaria 12 nomor 1 diterangkan, Elohim menciptakan roh pada setiap yang manusia yang ada pada diri manusia. Nah, Yesus itu manusia, bukan ayam. Maka roh yang ada pada diri Yesus itu juga adalah roh manusia. Tetapi ketika anda memahami bahwasanya roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Elohim, maka yakinilah dan percayalah bahwa roh yang ada pada setiap manusia itu juga adalah roh Elohim. Apakah roh yang ada di dalam saudara Yosua ini adalah roh milik Anda? Tidak. Milik kedua orang tua Anda? Tidak. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Elohim. Maksudnya roh ciptaan Elohim. Jadi roh yang ada pada diri Yesus bukanlah roh ciptaan, bukanlah roh ciptaan dirinya, tetapi roh Elohim yang Elohim ciptakan untuk dirinya. Maka Yesus rohnya itu roh manusia. Makanya Yesus ketakutan. Makanya Yesus itu lapar. Aduh, Bang Joma terlempar gitu ya. Sabar ya teman-teman. Dari datanya ada di Zakaria 12:1 apa 12:1 ya 12:1 itu roh di dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Yesus manusia artinya di dalam dirinya roh ciptaan. Begitu bro. Jadi bukan Tuhan yang berbentuk roh, bukan pencipta yang berbentuk roh masuk ke dalam diri manusia. Itu nonsen dan gak masuk akal bro. Mana mungkin sang pencipta, taruh dulu bang, mana mungkin sang pencipta menurut iman anda itu berbentuk roh masuk ke dalam diri manusia. Ini hanya imani saja, akal nggak nyampe bisa membahas dari sana bang, kira-kira gitu.
Dulu Banjuma masih mau naik lagi, kosongkin satu. Hostnya mana nih? Kerja dong. Lihat Banjuma, perhatiin di bawah. Sisain satu tempat. Turun ya bang satu. Saya bisa. Gitu loh Yesus. Coba di sini ada yang bisa buktikan nggak? Kalau roh di dalam diri Yesus itu maha kuasa. Kalau ada saya manja tawar sutet. Hari ini juga. Ada yang bisa buktikan bro, kalau roh di dalam diri Yesus itu adalah pencipta? Gak bisa dibuktikan. Kenapa? Bisa dibuktikan? Bisa. Ya silakan, pakai data. Oke. Tapi Anda nggak percaya datanya, gitu masalahnya bro. Ya mana datamu? Belum dibahas. Belum dikasih, pakai data. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Loh apa hubungannya itu ya? Anda kan meminta data di mana Yesus sebagai pencipta, ya kan? Betul atau tidak? Coba baca coba. Oke, sebentar. Bukan Yesus di situ, bro. Yesus nanti diceritakan jadi daging di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Bagaimana Yesus mau menciptakan? Yesus belum ada. Wele. Jadi kenapa disebut di situ Yesus? Karena Yesus itu adalah sang firman. Tidak ada Yesus disebut di situ, Cak Ayu. Yang disebut di situ adalah Elohim bersama dengan sifatnya, yaitu kalam. Kemampuan berkata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Di data nomor 3-nya, dari dialah tercipta segala sesuatu, maksudnya dari kalam, dari sifat kemaha penciptaan Allah itu kemudian tercipta segala sesuatunya. Kemudian di data 14-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuhan menjadikan daging dari firman. Maka Yesus dikatakan pada mulanya firman. Yesus itu, daging itu pada mulanya adalah firman. Apa firman? Kehendak Elohim. Makanya Yesus mengaku, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Artinya Yesus bukan sang firman. Yesus hanya ciptaan Allah yang menjadi manusia. Begitu bro. Ya. Di mana datanya bahwa Yesus itu adalah? Coba Anda tunjukkan. Ya, Anda bisa baca kemudian di dalam Lukas 2 nomor 11 atau Matius 1 nomor 21. Satu aja, Lukas 2 ayat 11 ya. Yes. Pilih aja yang suka, yang Anda hafal. Orang begini gak hafal. Bunda Maria melahirkan manusia itu. Wah. Matius 1. Kita baca Lukas 2 ayat 11. Oh, Lukas 2 ayat 11 kita baca dulu. Oke, silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Iya. Oke. Nah, lahir ini maksudnya apa? Jangan ke situ. Ini siapa yang lahir di sini? Anda membahas kata lahir. Anda kan bertanya, mana buktinya, mana dalilnya Yesus diciptakan? Tuh kata lahir. Ya. Jadi kata lahir menurut Anda itu ciptaan? Yes. Lahir itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan lahir itu adalah bingkai dari pribadi baru yang berasal dari pribadi lain. Anda mau kemana? Jadi kata lahir di sini hanya sebagai jalan Tuhan untuk tiba menjadi seorang manusia. Itu konsep pagan. Itu cara dewa menjadi nusul ke bumi. Nggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengatakan, bagaimana Anda bisa mengajarkan kepada orang waras Tuhan lahir? Lahir itu adalah pemaknaan kata yang digunakan oleh manusia berakal untuk menjadi cikal bakal pijakan awal manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Segala sesuatu yang dilahirkan sudah pasti bukan Tuhan, Cak Ayu.
Ya itu Anda menganggap lahir sendiri adalah sebagai seorang, itu adalah tanda sebagai seorang makhluk, ya oke, silakan. Tetapi yang saya lihat di sini, Anda membawa ini menjadi pemikiran Anda bahwa Anda seorang Islam. Itu aja kan saya dapat pertanyaannya, mana dalilnya Yesus itu ciptaan? Tak kasih Lukas 2:11. Hari ini telah lahir. Sebelum Yesus lahir, Yesus tak ada, Cak Ayu. Yesus itu adalah pribadi baru. Makanya dikatakan dalam konsep iman Anda, 3 pribadi 1 hakikat. Kenapa? Karena pada dasarnya pribadi Yesus itu ada nanti setelah dilahirkan. Ada nggak pribadi Yesus sebelum dilahirkan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada, Bung. Yesus itu pribadi baru, ya, dewa baru yang nusul jadi makhluk, yaitu manusia, yaitu daging. Telah lahir, tikto dalam bahasa Yunani, menandakan satu titik awal kehidupan seorang makhluk manusia ciptaan Tuhan. Itu cara mikirnya. Kenapa kalian itu dipandang rendah oleh Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena kalian itu manusia diberi akal tapi menyembah kepada manusia yang lahir oleh manusia. Salah kamu Imam. Lalu apa? Lalu Yesus Sebelum itu Abraham tidak jadi. Sebentar. itu Bro. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itulah namanya kalam Allah. Kamu kan tanya tadi. Bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana Anda bisa membuktikan Yesus ada sebelum Abraham ada? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu statement dia. Mana buktinya? Lah, itu statement dia. Nggak perlu bukti, itu kan? ucapan dia. Ucapan dia. Sekarang permasalahannya ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit dibuat, apakah berarti Salomo sudah ada pada saat itu? Anda akan mengatakan, oh itu hikmat. Nah, apa bedanya dengan ucapan Yesus? Nah. Itu pun hikmat. Nggak bisa, dia roh Allah. Oh, enggak bisa Dia apa? firman Mana Allah. buktinya? Mana buktinya dia Isa ada sebelum adalah Maria? kalimatuhu dan waruhu minhu. Apa hubungannya? Itu dilahirkan. Allah. Itu dilahirkan kapan? Itu dilahirkan kapan? Dilahirkan melalui siapa? Maryam. Lalu orang waras mana yang mau mengatakan itu bukti ketuhanan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan? Timpang kali bocornya otaknya. Sekarang permasalahannya adalah kesaksian Yesus sendiri itu apa? Tentang dirinya. Dia manusia. Tak ada orang yang waras mau menuhankan Yesus. Tak ada. Satu pun tidak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Mau Anda bolak-balik sana kemari, menjual, menjajakan agama pagan Anda, itu tak akan pernah Anda bisa menemukan orang waras. Berarti kamu mengatakan, menyangkal, Anda bro. betul. Sebentar ya, sebentar kawan, sebentar. Berarti kamu menyangkal An-Nisa 4 ayat 171, kalimat Allah dan Rasulullah Isa Al-Masih itu. Apa Berarti kamu sangkal masalahnya ini. dengan kalimat? Apa masalahnya? Kalimat Allah Justru kekal ayat nggak? Kekal nggak? Saya tanyain kamu, kekal nggak? Biar kamu. Justru ayat itu menerangkan bahwasanya Isa itu bukan anak haram. Makanya ada ayat itu. Ayat itu turun untuk diwahyukan kepada orang Yahudi, bahwasanya Isa yang kau tuduh sebagai anak zina itu sesungguhnya dia hamil ibunya bukan dari persinahan, bukan dari kehendak laki-laki, tapi atas kalimah Allah, kalam Allah, firman yang berasal dari Allah. Apa itu? Kehendak Allah. Firman Allah kekal enggak? Firman Allah kekal enggak, bro? Firman Allah, kehendak Allah itu kekal. Nah, benar. Kun fayakun itu kan firman Allah yang ciptakan. Berarti kenapa kamu bilang dia diciptakan? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan firman, dia itu berasal dari kalimat. Ya dulu Banyuma. Kenapa sih kamu ini? Diam dulu, saya moderator. Kenapa kamu nggak pakai Bible membuktikan itu? Kenapa nyebrang ke Al-Quran? Bible dibuang aja gitu. Oke, saya jawab. Pakai Bible dong. Pakai Bible. Oke, sebentar ya. Berjanji dulu. Berjanji dulu. Ntar dulu. Kalau kamu masih pakai Al-Quran, boleh. Tapi kau berjanji bahwa Bible sampah. Bagaimana? Berjanji dulu. Ya kamu mau bawa Al-Quran apa Bible, saya jawabnya. Ya, pakai Bible. Pakai Bible. Nyebrang lagi berarti Bible sampah ya. Kalau nyebrang lagi membuktikannya sesuatu. Berarti kamu udah menyangkal Al-Quran kan? Kamu udah menyangkal kan? Yang saya jawab tadi kan udah kamu sangkal kan? Al-Quran membuktikan Yesus Tuhan. Ya dia kekal.
Ya pakai Bible dong. Pakai Bible. Pakai Bible. Oke. Lucu. Wahyu 22 ayat 13. Sebentar kawan, sebentar jangan dipotong, sebentar kawan. Lucu. Wahyu 22 Nggak ayat 13. nggak bisa. Saya moderator. Tahu nggak mau diatur? Nah, kalau Anda menggunakan Al-Quran itu diketahui oleh umat Islam sedunia. Kenapa? Al-Quran itu mau Anda larikan kemanapun, umat Islam sudah dipahamkan inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu. Umat Islam ngerti sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti dengan Adam. Allah khalaqahu, menciptakan. Jadi gimana ceritanya? Allah menciptakan keduanya min turaba, baik Adam maupun Isa diciptakan dari tanah. Jadi umat Islam yang mana yang ingin kau bodohi? Orang waras mana yang ingin kau bodohi dengan mengatakan Isa itu dari kalimah dan roh dari Allah, lantas dia adalah Tuhan? Tidak bisa. Karena Al-Quran menarasikan dia manusia, dia ciptaan, dia hamba Allah. Inni abdullah antani al-kitab. Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Yesus Yohanes 8 juga, aku ini adalah hamba Allah. Jadi mau ke mana Anda mau menipu orang-orang yang berakal sehat? Tidak bisa. Bible aja nggak bisa Anda lawan kalau Yesus itu adalah manusia. Anda mau masuk ke Al-Quran, yeay. Itu sama anak TK baca buku kedokteran, baru sampulnya Anda buka praktek, ditertawakanlah sama Bang Handi. Itu namanya dodol. Udahlah teman-teman ya, berbicara mengenai keyakinan, mari gunakan akal sehat. Anda mengatakan mana dalilnya Yesus itu diciptakan? Ku kasih data. Lukas 2 nomor 1, hari ini telah lahir. Udah selesai. Berarti Yesus ciptaan. Kenapa? Karena dia lahir. Tikto itu adalah awal kelahiran manusia di atas muka bumi ini. Yesus memiliki awal, yaitu pada saat dia dilahirkan. Mana dalilnya? Lukas 21. Berarti dia adalah ciptaan. Orang waras mana yang mau mengakui bahwa Yesus bukan manusia? Ayo. Ada nggak di antara kalian yang bisa mengakui Yesus bukan manusia? Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Tidak bisa. Mau Anda lari kemanapun, sampai kecoa bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, selama itu juga Anda tidak akan pernah menjadikan orang waras menjadi gila atau orang gila menjadi waras. Demikian. Kasih Ya, Bang. Diam dulu yang lain, diam dulu. Ya, saya Adi Saputra ini. Sabar dulu ya. Tadi ini siksak, gitu ya. Dengarkan baik-baik. Ini si siksak tadi ini ingin membuktikan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Banyuma bertanya, buktikanlah kalau Yesus ada sebelum Abraham ada. Di Al-Quran. Kan ini kan sampah, begitu. Kenapa nggak pakai Bible? Kalau Bible sudah tidak bisa membuktikan Yesus ada sebelum Abraham ada, Anda mau minjem Al-Quran, tanda tangan dulu bahwa ampun, Bible nggak bisa menjelaskan itu. Boleh nggak saya pinjam Al-Quran? Baru kita bahas. Begitu dong kalau diskusi. Tanda tangan dulu. Bible nggak bisa apa-apa membuktikan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Nah, kalau Anda mau menjelaskan itu pakai Bible, karena Al-Quran najis, tidak ada hal begitu. Oke? Siapa yang mau maju? Silakan. Adi Saputra silakan. Adi Saputra ya. Jadi gini Andi Salebes, kemarin kan saya menantang kamu hatuha. Kamu mau nggak hatuha sama saya besok? Sekarang aja. Saya kerja. Ya Dedek mau kiper, ngapain besok? Sekarang aja. Oh kerja. Ya udah kerja di sana, turun. Kerja dulu. Kenapa gitu? Saya datang ke sini hanya baik. Saya tiap malam dengan saya 30 menit boleh nggak? Ya silakan. Silakan Adi Saputra. Materi apa yang Anda kuasai kira-kira dari Bible? Saya hanya sebentar di sini. Ya itu makanya sebentar aja, ayo. Bentar coba. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Yesus Kristus bukanlah manusia. Ya, justru saya tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu kecoa. Saya hanya bisa membuktikan kalau dia manusia.
kawan, saya benarkan aja lah omongan kamu. Tapi tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 bahwa di situ Yesus Kristus itu walaupun apa ya? Saya pun lupa juga. Walaupun dalam rupa manusia. Nah, Ia telah mengosongkan walaupun dirinya. dalam rupa Theos, dia tidak mempertahankan Theos, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan sama seperti jadi manusia. Terus Bagaimana kamu mau diskusi? Kau nggak hafal Bible, coy. santai kamu. berarti Anda mengambil Filipi 2 itu justru membuktikan Yesus itu adalah manusia. Manusia. Anda mengatakan seperti itu walaupun dalam rupa gambar Allah. Banyak Alkitab yang menegaskan bahwasanya dia sendiri adalah Allah itu sendiri ya. Bukan dalam rupa Allah di situ, Bung, dalam rupa dewa. Iya. Theos. Sama juga sih. Dalam Al-Quran pun juga Bang Juma, tidak ada kata Allah, yang ada kata ilah, benar kan? Orang rusak ini Bang Andi. Bang rusak udahlah. Mana ada dalam Quran ada kata Allah yang ada ilah. Waduh, payah ini. Bentar Bang Juma ya, sedikit aja. Jadi Handi Celebes, saya menanti kamu besok hatuah sama saya gimana? Sekarang Kenapa aja. dengan saya aja? Sekarang aja. Kenapa besok? Kemarin bilang besok, hari ini bilang besok. Saya berharap kamu mau menguasai Al-Quran kamu sama hadis kamu. Iya, mau bertanya. Mau bertanya. Terlalu tinggi bahayanya. Waduh, Ternyata mau bertanya, nggak mau diskusi. Dari kemarin ya. Dari kemarin ngajak saya. Ya sekarang aja, kenapa tunggu besok? Saya Ketemu lagi besok, besok lagi. Namanya nih orang ini. Kemarin Saudara Oten, Anda memalukan loh. Ya, banyak Omelin terus. Ya, Anda memalukan tadi nantang Bang Juma, nantang Bang Tapi- Handi besok. tapi- Nah, setengah jam. Hajar terus. Setengah jam Anda nggak mampu. Ya, Saya yakin dia ini bukan Kristen loh. siapa yang Adi Saputra ini bukan Kristen kayaknya. Coba tanya dia. Kamu Kristen nggak, bro? Saya Kristen 100% Kristen. Ya, jangan. Kamu percaya Yesus mati terkutuk di tiang salib? Saya Yesus Kristus. Enggak, saya tanya kamu. Kalau kamu Kristen, kamu percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Iya, karena menebus dosa manusia. Percaya dia. Oke, berarti Kristen ya, betul. Iya, Betul. itu pertanyaannya, menandakan dia Kristen. Iya. Dia harus mengutuk Tuhannya dulu, baru Kristen dia. kalau masuk udah silakan ambil kipas anginnya di keranjang bawah tuh. Benar, hadirnya kipas angin. Kosong. Ini loh, jadi menguji seseorang itu menandakan dia Kristen, dia harus mengiyakan Tuhannya terkutuk, baru dia Kristen. Ya, bagaimana Anda bisa menghadapi Bang Handi, Tuhanmu aja terkutuk, Cak Ayu? Gimana tuh? Tuhanmu aja terkutuk, sembahanmu terkutuk, apalagi ente mau lawan kami? Gak bisa. Iya, gini. Salah. Menghadapi polemikus kalian itu saya nggak akan pernah gentar. Ya, gentar nggak perlu, yang diperlukan otak. Sekarang begini, kalau orang Yesus itu terkutuk karena dosa, kemana dia harus pergi mempertanggungjawabkan dosa tersebut? Kepada dirinya sendiri ataupun dagingnya sendiri. Oke, dosa itu tempat cucinya di mana? Tempat cucinya ya makanya Yesus Kristus itu sendiri lah. Saya tanya, dosa itu tempat cucinya di surga atau di neraka? Tidak ada tempat cucian dosa. Oh, jangan anda tiba-tiba jadi anak bayi. Bukan. Anda tahu dosa itu tempatnya di neraka, betul? Ya, saya mengatakan kepada Anda, jika Anda kok itu, jangan Anda menjadi anak TK. Ku tanya lagi. Dosa itu harus dipertanggungjawabkan di neraka, betul? Benar. Nah, kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Ya. Karena. Ya kalau saya. Kok karena? Kok karena? Dengar. Yesus itu adalah manusia yang kekal di neraka selama-lamanya paling bawah. Kenapa? Karena seluruh dosa-dosa orang Kristen ada di pundaknya, ditanggungnya. Sampai sana kamu tega memperlakukan Yesus itu seperti itu. Dosa orang mencuri, dosa orang memperkosa, orang yang membunuh ayahnya, ibunya ditanggung oleh Yesus. Anda rela membebaskan orang-orang yang membunuh kedua orang tuanya dengan menggunakan Yesus sebagai tumbal. Anda rela? Mana kasihmu? Mana ajaran kasihmu? Aduh, Anda kan nggak mengetahui tentang literatur
Alkitab saya. Jangan Anda mengatakan saya tidak mengetahui. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada orang Kristen membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditanggung oleh siapa? Dirinya sendiri. Itu kan perbuatan dia sendiri. Jadi Yesus mati di atas tiang salib tidak berguna bagi dia, padahal dia percaya. Maksud kamu? Hah? Orang tua dua dibunuh oleh orang yang menganut ajaran Kristen, kemudian mempercayai Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosanya, dosa membunuh kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, kamu rela menyelamatkan pembunuh kedua orang tuanya dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal gitu? Kamu rela? Ya, saya. Saya Kamu kenapa? Rela. Kenapa? Jika seseorang yang pembunuh tuanya. Jadi kamu membolehkan seorang Kristen membunuh kedua orang tuanya. Yang penting dia tangguhkan dosanya kepada Yesus. Kamu rela gitu? Kamu suka? Ajaran apa itu ya? Hah? Boleh. Oh gitu. Itu ajaran kasihmu tuh. Jadi teman-temanku, silakan bunuh orang tuamu. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Dosa membunuh orang tua ditebus. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 Yohanes 2. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa, akan tetapi jika kamu berdosa, jangan khawatir, sebab dosa-dosa kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Betul? Betul ada dalilnya seperti itu dalam kitabmu, betul? Benar, Bangku. Betul? Boleh nggak saya sedikit, Bangku? Oke. Berarti orang Kristen boleh dong membunuh kedua orang tuanya, betul? Iya, Bangku. Saya iya kan. Jadi dalam hadis juga, Bangku. Masya Allah. Udahlah, takutlah saya sama Kristen kalau begini. Enggak, boleh sedikit ngomong, Bang Juma? Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Di dalam hadis Sahih Muslim juga mengatakan. Kenapa lari ke hadis? Oh, tertawa Juma. Mencoba jiwaku. Heran aja sama saudara saya ini. Heran saya Bang. Di dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Jadi kalau ada seorang yang membunuh ibunya, Anda tak perlu khawatir dan Anda tidak perlu mengatakan anak ini kejam, anak ini kemudian begini dan begini. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kalian. Jadi dosa kalian itu Anda anggap biasa aja. Ini ajaran kasih. Halo Bang Juma, kalau saya ngomong kan saya minta izin kepada Bang Juma untuk berbicara. Kenapa saya harus demi? Tapi akui dulu orang Kristen bebas membunuh kedua orang tuanya karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Akui dulu. Bebas gak? Tidak. Loh, ini dalilnya. Tidak. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kok Anda mengatakan tidak? Iya, segala dosa kita. Segala dosa kita, benar. Berarti dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus dengan mati di atas tiang, betul? Tidak, brother. Enggak. Jadi dalil ini mau dikemanakan? Jadi orang yang melakukan dan Yesus adalah pendamaian. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus. Dalilnya ada. Saya berharap lah ya, besok Andi Cespes kalau bisa hatua sama saya ya. Sekarang aja, tapi besok. Kemarin dibilang besok. Kemarin dulu dibilang besok, hari ini bilang besok terus. Jadi Saudara Adi Saputra, menurut konsep agama Anda, seluruh dosa yang ada di atas dunia ini itu kemudian diserahkan kepada Yesus.
Yesus kemana menghapus dosa ini, menebus dosa ini? Bukan diserahkan, bukan diserahkan. Ya diserahkan. Dosa itu kemudian ditebus kemana? Kamu harus tahu dulu. Dosa itu ditebus kemana? Dosa itu ditebus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa Ya, perbuatan Tuhanmu itu menebusnya kemana? kepada dirinya sendiri, karena dia sendiri yang membuat. Berarti kalau begitu kepada dirinya sendiri, satu-satunya tempat mencuci dosa yaitu neraka. Berarti Yesus Anda perintahkan menuju ke neraka. Karena hanya nerakalah kemudian tempat pencucian dosa, tak ada tempat lain. Coba. Yesus menanggung segala dosa-dosa dunia. Yesus menanggungnya. Lalu supaya tanggungannya ini hilang dari pundaknya, dia harus dibawa ke neraka. Makanya saya katakan kepada semua pendebat Kristen, ajaran Kristen itu bukan ajaran kasih. Ajaran Kristen itu ajaran sadis, radikal. Ajaran yang sangat menyeramkan. Makanya saya katakan kalian itu adalah pengikut pembinasa keji. Pembinasa dan keji. Itulah Paulus yang mengajarkan bahwa seluruh dosa umat Kristen itu diserahkan ke pundak Yesus. Ketika Yesus ini menanggung dosa kalian, kemana hendaknya Yesus untuk membersihkan dosa-dosa itu? Ke surga. Tidak mungkin ke surga bawa dosa, tidak mungkin. Yesus membawa dosa-dosa kalian itu ke neraka. Maka benarlah dalilnya orang Yahudi dalam kitab Talmud bahwa Yesus direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka. Begitu tega kalian. Yahudi tega, Kristen tega. Alhamdulillah Islam datang mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari pemahaman orang-orang kafir laknatullah alaihi. Yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia. Maka yang menanggung dosa kalian manusia. Yesus yang digantung di atas pohon ini adalah manusia. Mustahil Tuhan. Karena menurut kalian yang mati adalah kemanusiaannya. Bukan rohaninya yang mati, tapi kemanusiaannya. Kalau begitu yang menanggung dosa kalian adalah manusia. Kemana pergi manusia ketika membawa dosa? Ya ke neraka. Ayo. Tuhan Maha Kuasa enggak? Tuhan Maha Kuasa, yes. Benar kan? Tuhan. Yes. Tuhan mampu enggak menjadi sama dengan ciptaannya? Tidak bisa kemudian Tuhan. Sabar. Sama aja, cuma kamu menjengkali kemahakuasaan Tuhan itu. Oke. Baik. Saya tanya. Ketika Oke. Saya ikuti. Kamu itu Saya ikuti. Cuma. Oke, sekarang kemahakuasaan Tuhan itu ada waktunya tidak? Atau selama-lamanya? Jawab. Kemahakuasaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada masa di mana dia tidak maha kuasa? Jawab. Tuhan itu selalu maha kuasa. Oke. Ketika Yesus menjadi bayi, dia tetap, makanya kalau tetap ditanya itu dengar pertanyaannya dulu. Dia tetap apa? Tetap sang maha kuasa. Ketika Yesus masih bayi, apakah Yesus berkuasa berjalan ke toilet untuk pipis? Jawab. Ketawa dia. Jawab. Ketika Yesus bayi, dia berkuasa tidak ke toilet berdiri pipis supaya dia tidak kencingin dirinya sendiri. Jawab. Itu kan manusianya. Itu apa? Katanya Tuhanmu berkuasa menjadi bayi. Oke, dan kamu mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, apakah Tuhanmu berkuasa berjalan sendiri ke toilet untuk pipis agar pipisnya tidak menyentuh, tidak membasahi dirinya sendiri? Jawab. Berkuasa enggak dia ke toilet berjalan sendiri? Itu logika kamu, itu logika anak-anak SD atau anak TK cuma. Itu logika orang gilamu yang kukembalikan padamu yang mengatakan Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu.
Kamu yang gila dengan mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bayi. Kamu yang gila, bukan saya. Kamu yang punya konsep itu. Kalau kami, Tuhan itu Maha Kuasa dan selama-lamanya Maha Kuasa, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Dengan demikian dia tidak pernah menjadi makhluk yang maha lemah seperti Yesus. Kamu yang membuat Tuhanmu yang Maha Kuasa menjadi seketika tidak Maha Kuasa. Ayo, Yesus berkuasa tidak cebok sendiri pada saat dia bayi? Jawab. Jawab, jawab. Oh, jika emang apakah Yesus ketika pada saat bayi dia berkuasa cebok sendiri? Jawab. Itu Kok jadi saya yang kau salahkan, Cak Ayu? Kau yang membuat Tuhanmu menjadi tak berdaya. Tadi ditanya, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Bang Suma Maha Kuasa dong. Sampai kapan? Selama-lamanya. Mari kita buktikan. Kalau konsepmu itu benar, berarti Yesus selama-lamanya yang adalah Tuhanmu. Dia mampu cebok sendiri pada saat dia bayi. Cebok pun pada saat dia bayi itu bukan menandakan bahwa dia Maha Kuasa, Cak Ayu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus bisa cebok sendiri pada saat dia berak di celana? Jawab. Woi, jangan nangis. Saya mau ngomong itu saya di mute. Ya lu jawab itu pertanyaan. Handi, kalau kamu ada nyali bilang. Lu jawab itu pertanyaan. Muridnya aja membuat kamu belepotan. Pertanyaan saya nih, apakah Yesus berkuasa membersihkan pada saat dia bayi dan di situ dia berak celana? Jawab. Karena dia masih bayi, otomatis kita itu seperti mana anak bayi, ya seperti itu kita. Iya. Apakah itu Maha Kuasa? Apakah itu Maha Kuasa? Anak bayi itu tidak Maha Kuasa. Karena dia Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan demikian Anda sudah membatalkan Yesus itu bukan Tuhan, sebab Tuhan itu tidak pernah kehilangan kemahakuasaannya. Dah selesai ya. Orang Kristen tidak akan pernah berakal kalau membahas tentang agamanya. Tidak akan pernah. Hanya imani saja. Mulutmu barusan berkata Tuhan itu Maha Kuasa, bahkan Anda menertawakan saya. Benar. Karena Anda punya Tuhan bisa jadi manusia. Ternyata setelah menjadi manusia terpenjara kemanusiaan, sehingga dia berak di celana tak bisa cebok sendiri. Ayo ditertawakan sama anak TK. Tuhannya orang keliteng, berak di celana tak bisa cebok sendiri tanpa ibunya. Tuhannya orang keliteng mencet di celana, gimana Maha Kuasa berak sendiri di celana. Tuhanmu itu bro, Tuhan kami nggak bisa kayak begitu. Makanya Tuhan kami nggak bisa jadi lemah. Tuhan kami maha suci, tidak bisa menjadi kotor. Tuhan kami maha tinggi, nggak bisa jadi rendah. Tuhan kami maha besar, tidak bisa jadi bayi. Tak seperti Tuhanmu. Tuhan orang kelisteng, suka main keleleng, kebelet pipis celana, tak bisa cebok sendiri. Itu Tuhanmu, Bung. Kamu yang menciptakan karikatur itu sendiri. Makan itu Tuhanmu. Makan itu derita lo. Tuhan kau buat seperti mainan, Tuhan kau buat seperti karikatur, Tuhan kau buat serendah-rendahnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Engkau mempermainkan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan dia menjadi bayi. Kau mempermainkan pencipta kita dengan mengatakan dia pernah berak di celana. Kau mempermainkan pencipta alam semesta yang menguasai segala sesuatunya dengan mengibaratkan, bukan hanya mengibaratkan, dengan menjadikan dia pernah datang menjadi seenggok bayi yang pernah pipis di celana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Subhanallah, maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan seperti ini. Ya.
Makanya agama Kristen itu dikutuk. Yesus mengutuknya, alam semesta mengutuknya, sapi, kambing, kerbau, cumi, ikan lele, semua mengutuk orang Kristen. Alam semesta ini mengutuk orang Kristen. Cuman saudara aja nggak tahu kalau Anda itu sedang dikutuki. Kenapa? Karena Anda masih diberi oksigen oleh Allah untuk menikmati surga. Dunia ini adalah surga terakhir bagi Kristen. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu buat Kristen adalah dunia. Setelah selangkah mereka masuk ke alam barzah, maka dia akan masuk ke dalam api kekal selama-lamanya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi mereka buat karikatur menjadi seorang bayi yang dan pipis di celana sendiri tak berdaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang masih bisa diselamatkan dari ajaran ini, yuk mari dalam rangkulan dan dekapan Bang Soma, kita akan mengantar Anda semua kepada keselamatan dunia dan akhirat, menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Yesus hanya sebagai Nabiullah, Rasulullah, dan bukan sebagai Tuhan. Hanya dengan jalan itulah kemudian manusia, kita, anak keturunan Adam, bisa sampai kepada keselamatan. Jangan kamu menganggap Tuhan itu pernah jadi bayi. Jangan kau menganggap Tuhan itu pernah lemah. Jangan menganggap pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi sesuatu yang bukan Tuhan, yaitu menjadi makhluk yang tak berdaya. Sedangkan kesaksian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, yang lebih penting, yang lebih dahsyat dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua kekuatan dan tanda-tanda itu aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semata-mata untuk mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah, bukan mempersaksikan bahwa aku itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan mereka orang-orang kafir, laknatullah alaih, kata Yesus, waspadalah kepada mereka, karena mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian itu membuat kejahatan? Karena kalian pernah melantik aku menjadi Tuhan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tak pernah mengatakan hal yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka Bani Israel, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi saudaraku Adi Saputra, jangankan melawan guru saya Handi Selebets, Anda di depan saya dengan mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, maha perkasa, dan menertawakan saya. Ternyata setelah Tuhan Anda berajal jadi bayi, dia tidak mampu kemudian membersihkan pantatnya dari eeknya yang dia keluarkan pada saat dia masih bayi. Itu menandakan bahwa ketika Anda masih mempertuhankan ini, sosok makhluk ini, sosok bayi ini, maka pada saat itu juga Anda, saya katakan, kurang piknik memahami Bible, kurang piknik memahami Tuhan. Ada baiknya Anda ke rumah sakit jiwa terdekat untuk mendeteksi bahwa ada beberapa saraf yang putus di otak kecil Anda, sehingga Anda tidak bisa memahami Tuhan itu apa dan sembahan itu apa, Tuhan yang disembah Yesus itu dan Yesus itu apa, Maria itu apa, dan yang keluar dari vaginanya itu apa. Kalau Anda sudah datang ke rumah sakit jiwa dan Anda belum juga sehat, silakan hubungi saya. Nomor saya bisa diminta di Bang Handi. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bisa membuktikan waktu Yesus bayi itu memang dia ada hak kuasanya dia. Jadi yang dikuasai Yesus waktu bayi itu sebagaimana diterangkan di Lukas 11 nomor 27, karena dia anak tunggal, dia nggak mempunyai saudara kembar, dia menguasai air susu ibunya. Kenapa? Karena bapak tirinya, tentu kita sebagai manusia normal tidak boleh berbagi dengan anak kita. Jadi yang bisa Yesus yang kau tuhankan itu, yang dia kuasai waktu bayi, hanya air susu ibunya. Itu fakta. Lukas 11 nomor 27. Terima kasih Handi ya.
Saya Adi Saputra dari umat Kristen atau pengikut Tuhanku Yesus Kristus mengatakan saya najis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyesat dan penipu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari api yang menyala sedangkan Yang penyesat itu adalah Tuhanmu, kuculuk. Arif. Yang penyesat itu adalah Tuhanmu, kuculuk. Biarin aja bang, biarin aja dia bernarasi dulu bang, biarin aja dia. Nanti saya tabok balik. Kejam bro, saya jujur. Saya bernarasi itu kejam. Kalau menurut Andi Celebes, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan iblis dari apa? Lo diam ya, lo diam. Iya, Lo diam. Kalau ada seseorang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya hengkang dari republik ini. Kenapa? Dia tidak punya hak hidup menikmati kemerdekaan di republik ini. Kenapa? Karena umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kaum syuhada, kaum muslimin, santri, kiai, semuanya berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, mengusir penjajah yang membawa ajaran Bible masuk ke Nusantara dengan cara merampok, memaksa, memperkaos. Siapa yang mengusir itu? Yang mengusir adalah kaum muslimin dan muslimat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak suka, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya orang ini perlu dipertanyakan. Ini orang gila apa ini orang normal? Sekali lagi, kalau kalian membenci itu, harus konsisten juga. Jangan nikmati kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Keluarlah sekarang kau. Pergilah cari negara-negara yang tidak menyukai, yang seiman dengan Anda. Saya kasih peluang untuk Anda. Anda bisa ke Burundi, di sana membutuhkan Anda. Indonesia bukan tempat Anda, karena Anda tidak menghormati para pejuang yang begitu rajin sholat dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Indonesia bisa merdeka. Kemerdekaan ini Anda nikmati, tapi Anda tidak menghormati dengan lafaz Allahu Akbar. Anda orang gila. Itu dari saya. Makasih Bang. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan rahmat Yesus kan? Kemerdekaan ini. Waduh, ini malah menyesatkan. Kau yang menyesatkan, Adi Saputra. Tuhanmu lah yang menyesatkan kamu. Siapa Adi Saputra? Anda dengar baik-baik tuh. Waduh. Ya, Anda dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Buka kuping Anda. Anda mengatakan seperti itu tentang Allah. Anda ini tidak sujud kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah. Ya. Jadi Anda nggak punya hak sama sekali berbicara tentang nama Allah di sini. Apalagi mengatakan tentang yang seperti tadi itu. Nggak ada hak Anda. Kita buktikan Bangku, kita buktikan ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari apa, Andi? Emang kenapa? Tuhan udah buang. Kan iblis dari mana? Udah saya buang dia ke Indonesia. Keluar kau dari Indonesia. Belum. Musuh ada iblis tidak diciptakan. Gabrul. Kita baca bagaimana para pejuang kita menyusun suatu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaannya. Sekali lagi saya ulang. Kalau Anda tidak menyukai Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, Anda harus keluar dari republik ini. Kenapa? Karena negara ini berdasarkan Undang-Undang 1945. Di situ berbunyi berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini apa? Kemerdekaannya. Takbir. Di situ tidak ada nama Tuhanmu. Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada nama Tuhannya Kristen di situ. Jadi kalau Anda tidak suka itu, keluarlah sekarang dari republik ini. Jangan nikmati kemerdekaan ini. Karena para pejuang kita tidak ada yang mengatakan
Atas nama Yesus Indonesia merdeka. Tapi di sana dengan Allahu Akbar, mereka rela mempertahankan jiwa raga demi untuk kemerdekaan ini. Kalian datang belakangan. Siapa Anda? Siapa Anda ini? Siapa kalian semua? Lebih baik saya sarankan Burundi membutuhkan Anda di sana, atau daerah Afrika di sana. Silakan pindah ke sana. Jangan di republik ini menikmati kemerdekaan. Itu jeripaya para ulama kami, para pejuang kami, para mujahid kami, para nenek moyang kami mengorbankan harta, darah, nyawa demi untuk kemerdekaan. Sebelum mereka berjuang berangkat, mereka berdoa, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada para pejuang berdoa demi nama Yesus, kagak ada. Setelah Anda menikmati kemerdekaan ini, tapi Anda begitu arogannya, begitu sombongnya. Ini akal Anda harus dipertanyakan. Untuk itu saya himbau kepada siapapun di luar sana, kalau berstatement dipikirkan dulu. Lebih baik ikuti si Udin, Saifuddin Ibrahim yang telah menghujat Al-Quran, yang menghujat umat Islam. Mereka konsisten karena dia tidak mau lagi menikmati kemerdekaan di republik ini. Dia lari, dia keluar. Mereka konsisten. Ikuti si Pak Ujong itu, ikuti si Edis, ikuti aja semua keluar. Jangan nikmati kemerdekaan ini, karena kemerdekaan ini hanya dengan satu kata, Allahu Akbar. Itu kira-kira dari saya untuk menampol orang-orang yang sudah gila permanen. Terima kasih. Pakai itu teman-teman. Pakai itu kalau ada orang yang kurang ajar. Usir dari republik ini, usir dia. Jangan biarkan orang kayak begini bernapas di republik